Namaku Andra, laki-laki berusia 24 tahun. Aku tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, menjalani hidup biasa sebagai karyawan kantor di sebuah perusahaan logistik. Hari-hariku dihabiskan antara tumpukan dokumen, deadline yang terus menghantui, dan rutinitas jalanan yang macet. Tidak ada yang luar biasa dari kehidupanku, setidaknya sebelum kejadian itu. Hari itu, Jumat sore, aku merasa sangat lelah. Kepala terasa berat, mataku panas, dan tubuh seperti kehabisan tenaga. Tapi aku tetap nekat pulang ke rumah orang tua di desa, sekitar 2 jam perjalanan dari kota tempatku bekerja. Biasanya aku naik bus, tapi karena ingin cepat sampai, aku memutuskan untuk membawa motor sendiri. Langit mulai mendung saat aku menyalakan mesin motor. Angin sore meniup lembut, tapi entah kenapa, rasanya tidak biasa. Udara terasa lebih berat, seperti membawa sesuatu. Tapi aku tidak menggubrisnya. Kupikir itu hanya efek kelelahan. Aku melewati jalur alternatif yang sepi, membelah hutan kecil yang menghubungkan kota ke desa. Jalur ini memang jarang dilalui orang, apalagi setelah maghrib. Tapi karena aku ingin cepat, aku tetap melaju. Setelah beberapa kilometer masuk ke jalur hutan, aku mulai merasa aneh. Lampu motor meredup padahal bensin masih penuh. Radio di helm Bluetoothku tiba-tiba menangkap siaran asing, suara gamelan, diselingi tangisan halus perempuan. Aku refleks menoleh ke kiri, dan saat itulah, braak! Semuanya gelap. Aku tak tahu apa yang terjadi. Tapi saat ku buka mata, aku sudah berada di tengah jalan yang asing. Motor tidak ada, jalanan sunyi, dan langitnya berwarna merah gelap. Seolah matahari tenggelam tapi tidak sepenuhnya. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada sinyal HP. Bahkan udara pun berbeda. Seperti lebih dingin tapi pengap. Aku berdiri dengan tubuh gemetar. Jalanan yang kulihat bukan lagi jalan yang sama. Pohon-pohon menjulang tinggi dengan bentuk tak lazim. Seperti membungkuk menatapku. Dan jauh di ujung jalan, aku melihat siluet seseorang berdiri membelakangiku. Orang itu tidak bergerak. Aku mencoba memanggil. Tidak menjawab. Saat aku melangkah lebih dekat, siluet itu menghilang seketika, digantikan dengan kabut pekat yang datang dari segala arah. Hatiku berteriak, ini bukan dunia yang aku kenal. Aku berdiri di tengah kabut yang mendadak menyelimuti jalan. Tubuhku menggigil, entah karena dingin atau ketakutan. Semua terasa aneh. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada gemerisik daun, bahkan detak jantungku pun terdengar terlalu jelas. Aku masih hidup, bisikku pada diri sendiri. Tapi tak ada rasa sakit, tak ada luka. Bahkan bajuku tidak robek sedikit pun. Tapi aku tahu aku bukan di dunia yang sama. Semua tampak seperti dunia nyata, namun terasa kosong. Aku mencoba berjalan, mengikuti arah jalan yang entah menuju kemana. Setelah sekitar 10 menit menyusuri kabut, aku melihat sesuatu di kejauhan, sebuah gapura besar terbuat dari batu hitam, penuh lumut, berdiri menjulang di atas jalan setapak kecil. Di atasnya, terdapat ukiran aksara Jawa kuno yang samar-samar menyala merah. Saat aku mendekat, aku bisa membaca tulisan itu, meski aku yakin sebelumnya aku tak pernah belajar bahasa itu. Nglampahi tanpa kauruh, bakal ilang ora bali. Siapa yang melintas tanpa tahu, akan hilang dan tak bisa pulang. Jantungku berdebar. Perasaanku makin tidak enak. Tapi aku tetap melangkah. Tak ada jalan lain. Begitu aku melewati gapura itu, suasana langsung berubah drastis. Kabut menghilang. Dan kini aku berada di jalanan desa yang sunyi. Rumah-rumah berjajar di sisi kiri dan kanan. Tapi semuanya terlihat tua, lapuk, seperti tak dihuni selama puluhan tahun. Tapi anehnya, ada lampu minyak yang menyala di depan tiap rumah. Tak ada manusia. Tiba-tiba dari salah satu rumah, terdengar suara pintu terbuka crek. Seorang perempuan tua muncul dari balik bayangan. Rambutnya digelung. Matanya tajam seperti sedang menembus jiwaku. Kowe duduong kene. Kamu bukan orang sini. Katanya lirih. Suaranya menggema di kepalaku. Aku mundur 1 langkah. Bu, ini desa apa ya?
Tanyaku gugup. Dia tidak menjawab, hanya menatapku, lalu menunjuk ke sebuah rumah besar di ujung jalan. "Lei, nek pengin slamet ojo tekan wengi isih nang kene. Nak, kalau mau selamat jangan sampai malam masih di sini." Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi saat aku mengedipkan mata, perempuan itu menghilang. Seperti ditelan bayangan. Aku benar-benar sendirian. Aku pun berjalan perlahan menuju rumah besar di ujung jalan. Rumah itu seperti balai desa tua, berarsitektur Jawa kuno, tapi terlalu sepi. Sesuatu di dalam diriku menolak masuk, tapi kakiku terus melangkah. Ketika aku membuka pintunya, brak, pintu tertutup sendiri di belakangku. Di dalam rumah itu, ada sebuah meja, dan di atas meja itu, tergeletak foto diriku sendiri, lengkap dengan nama lengkap dan tanggal lahir. Tanganku gemetar. Aku belum mati, kan? Jantungku berdegup semakin kencang saat mataku tak lepas dari foto itu. Namaku. Di bawahnya tertulis tanggal lahir, dan satu tanggal lain yang membuat darahku seolah membeku. 5 Mei 2025. Tanggal hari ini. Tanganku perlahan meraih foto itu, tapi sebelum sempat menyentuhnya, kertas itu terbakar sendiri. Apinya menjalar cepat tanpa meninggalkan abu. Hanya bau hangus dan rasa takut yang tertinggal di udara. "Apa maksud semua ini?" bisikku panik. Langkah kaki terdengar dari arah belakang. Tok tok tok. Langkah lambat dan berat, seolah menyeret sesuatu. Aku menoleh, tapi lorong belakang rumah itu gelap pekat. Tak ada cahaya, tak ada suara, selain napas berat yang terdengar semakin dekat. Aku bersembunyi di balik meja, mencoba menenangkan diri. Dari balik kegelapan, muncul sosok, tapi bukan manusia. Tingginya hampir 2 meter, tubuhnya kurus kering seperti tulang dibalut kulit. Kepalanya tertutup kain kafan yang sudah menguning. Wajahnya tak terlihat, tapi tangannya menggenggam cangkul. Ia berhenti di depan meja. Terdiam. "Wong anyar kok cepet tekan kene," gumamnya dengan suara parau. "Pendatang baru, cepat sekali kau sampai sini." Tubuhku gemetar, tapi entah dari mana aku berani menjawab. "Saya cuma kecelakaan, saya nggak tahu ini di mana." Makhluk itu perlahan menoleh ke arahku. Aku bisa merasakan pandangannya menembus meja. Ia menunduk, lalu meletakkan sesuatu di atas meja. Sebuah batu nisan kecil. Terukir namaku di atasnya. Aku durung mati. Aku berteriak panik. "Aku belum mati." Makhluk itu tidak menjawab. Ia berbalik, menyeret cangkulnya dan berjalan kembali ke lorong gelap. Suara langkahnya perlahan menghilang. Begitu suasana kembali sunyi, aku keluar dari persembunyian. Napasku memburu. Batu nisan kecil itu masih di sana. Dan di bawahnya, ada sebuah kertas lusuh. Aku membuka dan membaca isinya. "Wektumu mungsak wayah. Yen langit ireng, lawang bakal nutup. Waktumu hanya sebentar. Jika langit menghitam, pintu akan tertutup." Aku keluar dari rumah itu sambil berlari. Langit mulai berubah. Warna merah senja berganti ke ungu tua. Di kejauhan, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih keras, diiringi suara tangisan dan tawa kecil yang menggema dari segala arah. Aku tahu, waktu tak banyak. Dan aku belum tahu bagaimana cara keluar dari tempat ini. Tapi aku sadar satu hal. Aku sedang diburu. Aku terus berlari menyusuri jalan desa itu. Napasku memburu. Detak jantungku seakan menghantam tulang rusuk. Langit di atas perlahan berubah kehitaman. Bukan seperti malam biasa, tapi lebih pekat, seperti terhisap ke dalam kegelapan. Di kanan kiriku, rumah-rumah tua mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Genteng yang tadinya rusak kini menyusun sendiri. Dinding rumah berdetak pelan seperti sedang bernapas. Jalan yang tadi sepi mulai dipenuhi bayangan orang-orang yang tak jelas wajahnya. Mereka berdiri diam, seperti arwah penasaran, dan perlahan menoleh ke arahku saat aku lewat. Aku harus keluar dari sini. Aku ingat kata perempuan tua itu. Jangan sampai malam masih di sini. Tapi, kemana aku harus pergi? Di tengah kebingunganku, aku melihatnya.
Sebuah jalan setapak kecil yang mengarah ke hutan bambu di sisi desa. Aneh, jalan itu tak kulihat saat pertama datang. Tapi ada sesuatu yang menarikku ke sana. Langkah kakiku terhenti di mulut hutan. Ada papan tua berdiri condong, bertuliskan, "Lepas saka kene, mung siji cara. Yen kowe wani mlebu alas iki. Keluar dari sini, hanya satu cara. Jika kau berani masuk ke hutan ini." Meski ragu, aku tahu tak ada pilihan lain. Aku masuk. Di dalam, suasananya berubah drastis. Tak ada suara angin, tak ada suara serangga. Bahkan napasku sendiri seperti lenyap ditelan udara hutan yang berat. Bambu-bambu menjulang tinggi, dan kabut putih tipis melayang rendah. Baru beberapa langkah, aku melihat seorang gadis kecil duduk di bawah pohon. Rambutnya panjang menutupi wajah, mengenakan gaun putih kotor. Ia memeluk boneka yang juga sudah usang. Tanpa menoleh, ia berkata, "Mas, jangan terus masuk. Nanti kamu kayak aku." Langkahku terhenti. "Kayak kamu?" Maksudnya. Perlahan, ia menoleh. Wajahnya tak ada mata. Hanya dua lubang hitam menganga. Aku mundur satu langkah. Tubuhku gemetar. "Kalau Mas terus masuk, Mas nggak bisa pulang sama kayak aku. Aku juga dulu cuma nyasar. Tapi sekarang aku penjaga pintu." "Pintu?" Gadis itu menunjuk ke arah sebuah lorong gelap di antara bambu. Dari sana terdengar suara tangis dan bisikan-bisikan aneh. "Itu pintu satu-satunya. Tapi kamu harus kuat, soalnya yang di dalam udah lama nungguin kamu." Jantungku seolah mencelos. "Siapa?" Gadis itu tersenyum kecil. "Yang nyeret kamu kemari. Yang bikin kamu kecelakaan." Aku memandang ke arah lorong gelap itu. Di sana, tampak samar bayangan seseorang berdiri, tinggi dan gelap. Tapi aku belum bisa lihat jelas siapa dia. Gadis itu perlahan memudar dari pandanganku, seperti asap tersapu angin. Aku berdiri sendiri, menghadapi pintu ke dunia yang lebih dalam. Dan aku tahu, apapun yang ada di balik lorong itu, itulah awal dari jawaban semua misteri ini. Aku berdiri terpaku di depan lorong gelap itu. Kabut tipis bergulung keluar dari dalamnya, membawa bisikan yang semakin jelas. "Kamu milik kami sekarang." Langkahku berat, tapi sesuatu memaksaku untuk maju. Bukan karena keberanian, tapi karena dorongan aneh, seperti ada tali tak terlihat yang menarik tubuhku masuk. Lorong itu seperti melengkung ke dalam tanah, dan setiap langkahku terasa menjauhkan diri dari dunia nyata. Di ujung lorong, cahaya remang terlihat, dan aku mulai mencium bau darah. Ketika aku tiba di dalamnya, aku tersentak. Ruang itu luas, melingkar seperti gua bawah tanah. Dindingnya dipenuhi cermin-cermin retak, tapi bukan bayanganku yang kulihat. Masing-masing cermin menampilkan potongan kejadian dari masa lalu, kejadian yang tak pernah kualami. Tapi anehnya, wajahku ada di dalamnya semua. Salah satunya menunjukkan aku sedang berjalan di sebuah jalan sepi di malam hari, sebelum sebuah truk menghantamku. Yang lain menunjukkan aku duduk di dalam mobil, sendirian, menangis, lalu menabrak pohon. "Apa semua ini?" gumamku. Tiba-tiba, salah satu cermin pecah, dan dari pecahannya muncul sosok berkerudung hitam. Wajahnya tak terlihat, tapi mulutnya menyeringai lebar seperti sobekan luka. Suaranya berat dan menusuk. "Semua versi dirimu yang pernah hampir mati, kini menunggumu. Karena sekarang kau diambang." Aku mundur selangkah. Sosok itu mendekat. "Kau ditarik ke sini bukan karena kecelakaan, tapi karena seseorang memanggilmu. Seseorang dari dunia nyata yang bermain dengan kematian." Aku menatapnya tajam. "Siapa?" Ia menunjuk ke sebuah cermin yang belum pecah. Dan di dalamnya kulihat seorang perempuan muda berdiri di samping tubuhku yang terbaring koma di rumah sakit. Dia menunduk dan membisikkan sesuatu ke telingaku, tapi aku tak bisa dengar. Aku mengenalnya. Wajah itu. Rani? Rani adalah mantan pacarku. Kami pernah bertunangan, tapi 3 bulan lalu ia meninggal karena gantung diri. Setidaknya, itu yang semua orang katakan.
Tapi, kalau dia sudah mati, kenapa dia ada di sana? Cermin itu tiba-tiba pecah. Sosok berkerudung itu menyeringai. Ia yang memanggilmu. Ia yang menjeratmu ke dunia ini. Dan jika kau tak menemukan jalan pulang sebelum langit benar-benar hitam, kau akan menjadi milik kami. Selamanya. Ruangan mulai runtuh. Cermin-cermin meledak satu persatu. Kabut membubung naik dari lantai seperti uap dari neraka. Aku berlari keluar dari lorong itu secepat mungkin. Sampai akhirnya aku kembali ke tengah hutan bambu, sendirian. Tapi kini aku tahu satu hal pasti. Ini bukan kecelakaan. Ini jebakan. Dan seseorang yang dulu kucintai telah berubah menjadi kunci dari semuanya. Aku terhempas keluar dari lorong itu dan jatuh tersungkur di tanah berlumpur. Nafasku tersengal, tubuhku dingin, dan bulu kuduku berdiri karena suara tawa perempuan menggema dari balik pohon-pohon bambu. Akhirnya, kamu tahu juga aku menunggumu. Aku menoleh perlahan, dan di sana dia berdiri, Rani. Gaun putih panjangnya kotor dan sobek-sobek. Rambut hitamnya tergerai basah menutupi sebagian wajahnya. Tapi aku bisa lihat jelas, itu benar-benar dia. Matanya kosong, tapi senyum di bibirnya. Itu bukan senyum yang ku kenal. Rani, kenapa? Kamu seharusnya sudah tenang. Dia tertawa pelan, datar, seakan menertawakan kata-kataku. Tenang? Setelah kamu tinggalkan aku? Setelah kamu biarkan aku menggantung diri, sendirian? Hatiku mencelos. Ingatanku melayang ke masa lalu. Kami bertunangan, ya. Tapi 2 bulan sebelum pernikahan, aku ragu. Aku menjauh, alasan klise. Aku belum siap. Dan setelah itu, dia menghilang. Lalu ditemukan tergantung di kamarnya. Kematian itu membekas. Tapi aku tak pernah tahu kalau sesakit itu. Aku menunggu kamu, setiap malam. Tapi kamu tak pernah datang. Maka, aku cari jalan lain. Aku panggil kamu. Rani melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah di sekitarnya membusuk dan menghitam. Suara jeritan samar terdengar dari bawah tanah. Dengan darahku, aku buka gerbang antara dunia ini dan duniamu. Dan ketika kamu kecelakaan itu, saat kamu sekarat, jiwamu terlepas, dan masuk ke sini, ke dunia yang kutinggali. Aku mencoba berdiri. Rani, aku minta maaf, tapi ini bukan caranya. Aku harus kembali. Wajahnya berubah bengis. Tidak ada kembali. Di sini, kamu akan bersamaku. Selamanya. Tiba-tiba, dari balik bayang-bayang bambu, muncul makhluk-makhluk berwajah gelap. Tubuh mereka tinggi dan kurus, bermata merah menyala. Mereka bergerak mendekat, mengelilingiku. Napasku tercekat. Dunia ini mulai menolakku sebagai manusia. Namun tepat saat mereka hampir menyentuhku, tinggalkan dia. Suara keras menggema. Cahaya kuning terang menyinari tanah. Sosok berjubah putih muncul dari balik semak. Wajahnya tua, penuh keriput, dengan janggut panjang dan tongkat kayu di tangannya. Dia belum waktunya. Jiwanya belum putus. Belum saatnya kau menahannya di sini. Rani berteriak marah. Makhluk-makhluk itu menghilang dalam kepulan asap. Sosok berjubah itu menarik tanganku dan membawaku menjauh. Kamu harus bangun sebelum malam ketiga. Kalau tidak, jalan kembali akan tertutup. Dan kamu akan terjebak di antara hidup dan mati. Selamanya. Aku hanya bisa menatapnya bingung. Siapa Anda? Ia menoleh, dan untuk pertama kalinya aku melihat matanya. Matanya kosong. Tapi bukan buta. Hanya terlalu lama melihat kematian. Aku penjaga batas. Dan sekarang, waktumu hampir habis. Aku terbangun dengan kepala yang pening. Suara-suara aneh, suara bisikan halus, dan keheningan yang begitu berat menyelimuti sekitar. Sebelum sempat mengerti di mana aku berada, aku melihat sebuah jam pasir di atas tanah, tepat di depanku. Waktu berjalan mundur. Dan setiap butir pasir yang jatuh, terasa seperti langkah menuju kegelapan.
3 malam, hanya ada 3 malam. Ketika matahari terbenam pada malam ketiga, dunia ini akan menutup, dan kau akan terjebak untuk selamanya. Itulah kata-kata terakhir penjaga batas sebelum ia menghilang begitu saja ke dalam kabut yang mencekam. Aku hanya bisa duduk di sana, mencerna apa yang barusan terjadi. Rani sudah memanggilku ke dunia ini. Namun, aku bukan satu-satunya yang terjebak. Seiring waktu berjalan, aku mulai merasakan perubahan pada diriku. Tubuhku mulai kehilangan energi, seperti tersedot oleh dunia ini. Bahkan suara detak jantungku terdengar semakin pelan. Aku tahu, waktuku semakin habis. Tak ada pilihan lain. Aku harus menemukan cara untuk keluar. Tapi Rani, arwah yang kini mengikatku, selalu ada di sekitar, menungguku. Mungkin dia tak ingin aku pergi. Mungkin dia ingin aku berada di sini, bersamanya. Kebingunganku semakin menjadi ketika aku melihat sebuah rumah besar di kejauhan. Aku tak tahu dari mana datangnya rumah itu, tapi saat aku melangkah mendekat, pintu rumah itu terbuka sendiri, seperti mengundangku untuk masuk. Di dalam, suasana sangat suram. Mebel-mebel tua tertutup debu, dan dinding-dindingnya penuh dengan lukisan wajah orang-orang yang tak kukenal. Tapi ada sesuatu yang aneh. Di salah satu lukisan, terlihat wajahku. Lukisan itu menggambarkan aku berdiri bersama Rani di altar pernikahan kami, namun dengan darah yang mengalir di sekitar kami. Wajah Rani di lukisan itu sangat pucat, kosong, dan terlihat seperti orang yang tidak bisa hidup. Di mata lukisan itu, aku melihat satu kata yang tertulis dengan darah. Selamanya. Aku mundur dengan ketakutan, dan tepat pada saat itu, aku mendengar suara lembut di belakangku. Kamu masih ingin kembali? Aku tak akan membiarkanmu pergi. Aku berbalik, dan di sana, Rani berdiri, kini lebih nyata dari sebelumnya. Bentuknya hampir sepenuhnya manusia, meskipun tubuhnya masih penuh dengan luka yang tak sembuh. Dia mengulurkan tangan ke arahku. Kamu tahu kita seharusnya bersama. Jangan lari dariku. Aku merasakan tubuhku lemas. Ada sesuatu yang menarikku untuk mendekat. Tapi di dalam pikiranku, suara penjaga batas kembali terngiang. Kamu hanya punya 3 malam. Ingat, kau harus bangun sebelum malam ketiga berakhir. Jika tidak, kau akan tinggal di sini, bersamanya. Rani mendekat. Tangannya sudah hampir menyentuhku. Aku merasa tubuhku semakin tak bisa bergerak. Seolah-olah dunia ini mulai menelan seluruh kesadaranku. Jangan biarkan aku tetap di sini, teriakku dalam hati. Aku memaksa diriku untuk bergerak, menepis tangannya. Saat aku hampir terjatuh, aku merasakan sesuatu yang aneh. Suatu energi menyelamatkanku. Aku menoleh dan melihat penjaga batas muncul lagi. Wajahnya masih kosong, tapi ada ketegasan di matanya. Kamu harus pergi. Jangan biarkan dirimu terjebak di dunia ini. Waktu sudah hampir habis. Dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba dunia itu mulai bergetar. Rumah mulai retak, dan bayangan gelap menyelubungi sekeliling kami. Aku merasa seperti dipaksa kembali ke dunia nyata. Tapi Rani, dia masih mencoba menarikku, menjerit dalam kesunyian. Kamu akan menyesal. Jangan pergi. Aku tak akan membiarkanmu pergi. Saat aku merasakan tubuhku mulai terangkat, aku melihat jam pasir di tanah. Pasirnya hampir habis. Tangan penjaga batas akhirnya menyentuh pundaku, dan dalam sekejap, aku merasakan sesuatu yang memaksa jiwaku keluar dari dunia itu. Aku terjaga dengan napas tercekat. Cahaya terang yang menyilaukan mataku membuatku hampir tak bisa membuka kelopak. Ketika mataku terbuka perlahan, aku mendapati diriku terbaring di sebuah ruangan putih yang asing. Rumah sakit. Benar, aku ingat semuanya. Kecelakaan itu, suara berderak, dan kemudian kegelapan. Aku mengerjap beberapa kali, mencoba mengatur napasku yang masih terengah-engah. Namun, ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Tubuhku tidak terasa sepenuhnya milikku. Seperti ada sesuatu yang mengganjal. Seolah-olah ada belenggu halus yang mengikatku. Aku merasa ada dua dunia yang saling beradu dalam tubuhku. Pandanganku beralih ke samping,
Dan di sana, di sudut ruangan, ibu sedang duduk dengan wajah cemas, menggenggam tanganku erat-erat. Anakku, kamu akhirnya bangun. Kami hampir kehilanganmu. Suara ibu bergetar, penuh kelegaan. Namun, meskipun aku melihatnya, ada sesuatu yang berbeda. Suara ibuku terdengar begitu jauh, seakan berasal dari dimensi lain. Aku mencoba menggerakkan tangan, tetapi rasanya seperti ada berat yang tak terlihat menahan setiap gerakanku. Tubuhku terasa lemah dan tak bertenaga. Hanya ada satu hal yang bisa ku tahu, aku bukan sepenuhnya berada di dunia ini. Rani, bisikku pelan. Rani, perempuan yang selalu menghantuiku sejak kejadian itu. Dia tidak ada di ruangan ini, tetapi rasa kehadirannya begitu dekat. Aku bisa merasakannya, seperti angin dingin yang menyentuh kulitku, dan bisikan yang datang di dalam pikiranku. Apakah dia ikut masuk ke dunia ini? Aku berusaha untuk berbicara, tetapi suaraku terasa tercekat di tenggorokan. Mataku mulai berkabut, dan dengan kesulitan, aku melihat sesuatu yang aneh di sudut ruangan, sebuah bayangan hitam yang bergerak perlahan di luar jangkauan cahaya. Semakin lama, bayangan itu semakin besar, seolah-olah mendekat ke arahku. Jangan biarkan dia menang. Anakku. Aku mendengar suara itu dengan jelas. Suara yang berat dan penuh kesedihan. Aku menoleh, tetapi hanya ada bayangan di pojok ruangan. Dengan susah payah, aku mencoba memanggil ibuku, tetapi suaraku tetap tidak keluar. Bayangan itu mendekat semakin dekat, dan ketika aku berusaha mengangkat tubuhku, tiba-tiba perasaan berat itu semakin kuat, membuatku kembali terbaring lemas. Tiba-tiba, sosok itu muncul di hadapanku. Rani, kamu tidak bisa pergi, bukan? Dia berkata dengan senyuman yang mengerikan. Di dunia ini, kamu tidak akan pernah lepas dariku. Aku terperangah. Tubuhku terasa beku. Rani benar-benar di sini. Namun, dia tidak seharusnya ada. Wajahnya yang pucat, matanya yang kosong, membuatku merasa takut untuk menghadapinya. Rani, aku sudah meminta maaf. Aku sudah menyesal. Aku berusaha berbicara, tetapi suaraku pecah. Rani tertawa rendah. Suaranya datar dan hampa. Kamu menyesal? Kamu pikir itu akan menyelesaikan segalanya? Kamu bukan hanya meninggalkanku, tapi kamu membiarkanku terjebak dalam kegelapan ini, sendirian. Kini, saatnya aku menuntut balas. Aku merasa jantungku berhenti berdetak. Tubuhku terjebak dalam ketakutan yang mendalam. Rani benar-benar datang untukku, dan kali ini, aku tak tahu apakah aku bisa kembali. Tiba-tiba, suara penjaga batas muncul di telingaku. Ingat, malam ketiga sudah hampir datang. Jangan biarkan dunia ini menguasaimu sepenuhnya. Kamu masih punya pilihan. Aku menggigit bibir, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk bangkit dari tempat tidur. Tapi tubuhku terasa begitu lemah, seperti tidak memiliki kendali lagi atas diriku sendiri. Namun, satu hal yang aku tahu, aku harus bertarung. Entah dengan cara apa, aku harus menemukan jalan keluar sebelum waktu habis. Aku tidak akan menyerah begitu saja, Rani, kataku pelan, berusaha mengusir ketakutanku. Dia hanya tertawa. Langkahnya semakin mendekat. Namun, ketika jaraknya semakin dekat, aku merasakan sesuatu yang aneh, suatu getaran energi yang kuat. Itu adalah tanda bahwa penjaga batas masih ada di dekatku, mengamati dan menjaga. Saat aku melirik ke sudut ruangan, tubuhku merasa semakin ringan, dan tiba-tiba, aku merasakan angin dingin yang menyingkirkan bayangan itu. Dalam sekejap, Rani menghilang, kembali menjadi bayangan kabur. Aku menyadari satu hal, ini bukan hanya tentang menemukan jalan keluar dari dunia ini, tetapi juga tentang berjuang melawan takdir yang sudah mengikatku. Waktuku tinggal sedikit, dan aku tahu bahwa hanya dengan keberanian dan tekad, aku bisa kembali ke dunia yang benar-benar nyata. Kegelapan itu semakin pekat. Waktu terasa semakin cepat berlalu, dan dengan setiap detik yang lewat, aku merasakan tubuhku semakin lemah. Rani, arwah yang terus menghantuiku, masih mengintai, seolah menunggu saat yang tepat untuk menarikku kembali ke dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Aku tahu,
Hanya ada satu cara untuk keluar, mencari penjaga batas dan mendapatkan jawaban dari apa yang sebenarnya terjadi. Tapi di mana dia? Aku tak tahu di mana aku bisa menemukannya. Dan semakin lama aku terperangkap di dunia ini, semakin terasa bahwa kekuatan dunia ini mulai menguasai tubuh dan pikiranku. Saat aku mulai berjalan dengan langkah berat, aku merasa seperti selalu diawasi, meskipun tak ada satupun yang terlihat. Suara bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih nyata, seperti ada ratusan suara yang berkelompok dan saling berbisik di telingaku. Jangan coba lari. Kau akan tetap bersama kami. Tiba-tiba, aku merasa udara di sekitar menjadi semakin dingin. Tanpa aku sadari, langkahku membawa aku ke sebuah pintu besar, yang terbuat dari kayu tua, dengan ukiran aneh di sekelilingnya. Aku merasa ada sesuatu yang mengundangku untuk masuk, namun sekaligus ada rasa takut yang menggelayuti hatiku. Aku tahu, pintu itu adalah jalan menuju sesuatu yang tak terbayangkan. Namun, apakah aku punya pilihan lain? Dengan tekad yang semakin menguat, aku menatap pintu itu dan membukanya. Ketika aku melangkah masuk, aku disambut dengan ruangan gelap yang dipenuhi dengan bayangan tak kasat mata. Sebuah meja besar terletak di tengah ruangan. Di atasnya ada sebuah buku tua yang tampaknya sudah berusia ratusan tahun. Itulah yang aku cari. Buku itu pasti berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaanku. Namun, begitu aku mendekat, suasana di sekitarku berubah. Ruangan itu mulai bergetar, dan suara Rani kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih menakutkan. Kau tidak bisa melarikan diri. Aku tak akan membiarkanmu pergi. Aku segera membuka buku itu. Halamannya penuh dengan tulisan kuno yang sulit aku pahami. Namun, satu kata muncul jelas di halaman pertama. Pilihan. Itu hanya kata itu. Pilihan. Aku membaca dengan panik, mencoba mencari arti kata tersebut, ketika tiba-tiba sebuah cahaya terang menyilaukan mata. Semua bayangan menghilang, dan di depan mataku, penjaga batas muncul, sosok yang aku cari. Kamu masih punya kesempatan. Tapi pilihan itu harus kamu ambil sekarang, kata penjaga batas dengan suara yang dalam dan tegas. Aku menatapnya dengan bingung. Apa maksudnya? Pilihan apa? Tanyaku. Penjaga batas menatapku dengan serius. Kamu harus memilih. Apakah kamu ingin kembali ke dunia yang nyata atau tetap di sini, terjebak selamanya? Jika kamu memilih untuk kembali, harga yang harus dibayar adalah kehilangan sebagian dari dirimu yang tak bisa kembali. Kata-kata itu membuatku terdiam. Harga untuk kembali ke dunia nyata. Aku tak tahu apa yang akan hilang dariku. Tapi aku tahu bahwa aku tak bisa terus berada di dunia ini. Aku harus pulang. Namun, saat aku hendak mengucapkan keputusan itu, Rani muncul lagi, lebih marah dan penuh kebencian. Kamu akan pergi begitu saja? Tidak. Aku akan menarikmu kembali. Aku tak akan membiarkanmu pergi. Dia melangkah maju, namun penjaga batas menghalangi jalannya dengan tubuh besar dan bayangan yang melingkupi. Ada pertarungan energi yang terjadi, dan aku merasa seperti dunia itu mulai retak di sekelilingku. Suara detak jantungku berdegup kencang. Aku menatap penjaga batas, yang kini tampak lebih kuat, namun juga lebih lelah. Kamu punya waktu yang sangat terbatas. Pilihlah sekarang. Rani meraih tanganku, dan aku bisa merasakan energi dingin yang mengalir ke tubuhku, seperti menghisap jiwaku. Aku harus memilih. Dan waktuku hampir habis. Aku memilih kembali. Teriakku dengan suara penuh tekad. Tiba-tiba, penjaga batas mengangkat tangannya dan sebuah cahaya putih yang sangat terang menyelubungiku. Aku merasa diriku terangkat. Tubuhku mengapung dan dunia itu mulai mengabur. Saat itu, aku bisa mendengar suara Rani yang berteriak marah. Kamu tidak akan bisa melupakan aku. Tidak akan pernah. Dalam sekejap, dunia itu lenyap, dan aku merasa seperti terlempar kembali ke dunia nyata. Aku merasakan napasku kembali normal, dan ketika mataku terbuka, aku menemukan diriku terbaring di ranjang rumah sakit lagi, dengan ibu dan beberapa orang yang aku kenal di sekitar. Namun, ada sesuatu yang berubah. Ada kekosongan dalam diriku, sesuatu yang hilang, dan aku merasa Rani masih ada,
menyelubungiku, meskipun aku sudah kembali. Aku terbangun di ruang rumah sakit dengan perasaan yang campur aduk. Kepalaku terasa berat, seperti ada beban yang tidak bisa lepas. Ketika aku membuka mata, ibu ada di samping ranjangku, menatapku dengan wajah yang khawatir. "Kamu akhirnya bangun juga." "Kami sangat khawatir," kata ibuku dengan suara lembut, namun matanya penuh kecemasan. Aku mencoba mengangkat tubuhku, tetapi tubuhku terasa lemas, seperti tidak memiliki kekuatan. Di sekelilingku, aku bisa melihat beberapa dokter dan perawat yang sibuk, namun aku tidak bisa fokus pada mereka. Pikiranku hanya tertuju pada satu hal, Rani. Meskipun aku kembali ke dunia nyata, perasaan itu tidak hilang. Rani masih ada di dalam kepalaku. Bayangannya, suara amarahnya, dan yang lebih aneh, saat aku menatap cermin, aku tidak melihat diriku sepenuhnya. Ada yang hilang dari diriku, sesuatu yang tak bisa aku jelaskan. Aku merasa seperti ada kekosongan dalam diriku, dan meskipun tubuhku kembali ke dunia ini, sepertinya jiwaku terperangkap di tempat lain. Sebuah kekuatan tak terlihat seakan menarikku ke dunia lain. Aku merasa seperti Rani mengikutiku. Entah bagaimana dia masih bisa menghubungiku. "Kamu baik-baik saja, kan? Kamu sempat koma lama, hampir seminggu. Kami hampir kehilanganmu," ujar ibuku lagi, suara yang penuh keprihatinan. Namun aku hanya mengangguk, berusaha meyakinkan ibuku bahwa aku baik-baik saja, meskipun aku tahu aku tidak bisa meyakini diriku sendiri. Ada suatu perasaan aneh yang terus mengganggu. Pulang ke rumah seharusnya membuatku merasa aman, tetapi di setiap sudut rumah, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seolah ada seseorang yang selalu mengawasiku. Rani, sosok yang menakutkan, masih hadir dalam pikiranku, mengintai setiap langkahku. Bahkan saat aku duduk di ruang tamu, mataku merasa tertuju pada sebuah cermin besar yang tergantung di dinding. Aku mendekat, dan di dalam pantulan cermin, aku melihat bayangan samar yang mengaburkan wajahku. Aku bisa melihat sesuatu yang gelap, seperti energi hitam yang terperangkap di dalam diri aku, bergerak di balik wajahku sendiri. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. "Kamu tak akan bisa lari dariku, kita masih terhubung." Suara itu terdengar di telingaku, dan aku langsung menoleh dengan cepat. Tapi tidak ada siapa-siapa di sekelilingku. Aku merasakan denyut jantung yang semakin cepat, seolah tubuhku menjadi sangat sensitif terhadap segala hal yang tidak tampak. Ketakutan itu kembali, lebih dalam dari sebelumnya. Aku harus menyelesaikan semua ini, atau aku akan terus dihantui oleh Rani dan kegelapan itu. Malam hari tiba, dan aku duduk sendirian di kamarku. Suaranya semakin jelas, semakin nyata. Rani sudah dekat, dan aku tahu dia tidak akan pergi tanpa alasan. Aku harus mencari cara untuk memutuskan keterikatan ini, karena aku sudah tidak bisa hidup seperti ini lagi. Aku mulai mencari petunjuk lebih lanjut di buku yang aku temukan di dunia lain, buku yang seharusnya memberi jawaban. Aku membuka buku itu lagi, dan kali ini aku menemukan sebuah halaman yang lebih lengkap. Di halaman tersebut, ada sebuah ritual yang tertulis dengan jelas. Namun itu tidak seperti yang pernah aku baca sebelumnya. Tertulis di sana, "Untuk memutuskan keterikatan antara dunia dan arwah yang mengganggu, kamu harus menghadapi arwah tersebut secara langsung, di tempat di mana mereka pertama kali terikat. Hanya dengan pengorbanan dan pengampunan maka kamu bisa mengakhiri semuanya." Itu berarti aku harus kembali ke tempat awal, tempat di mana kecelakaan itu terjadi. Tempat yang aku sangat takuti, tempat yang menyimpan segalanya tentang Rani dan apa yang telah terjadi. Hanya dengan menghadapi perasaan itu langsung, aku mungkin bisa membebaskan diri dari jeratannya. Namun, perasaan takut dan khawatir yang membekas membuatku meragukan keberanianku untuk melangkah ke sana. Aku tahu ini bukanlah sesuatu yang mudah, dan apa yang akan aku hadapi di sana jauh lebih mengerikan daripada apa yang sudah aku alami. Aku duduk termenung di tepi ranjang, memegang buku itu dengan tangan yang gemetar. Tempat itu, tempat di mana kecelakaan yang mengubah hidupku terjadi, seakan-akan memanggilku. Aku tahu, jika aku ingin mengakhiri semua ini, aku harus kembali ke sana dan menghadapi Rani. Tapi aku takut.
Keputusan untuk kembali ke tempat itu bukanlah keputusan yang mudah. Setiap sudut tempat itu menyimpan kenangan yang kelam, kenangan yang tak ingin aku ingat. Tapi, waktu semakin mendesak. Aku merasa jika aku tidak melakukan ini sekarang, seluruh hidupku akan terus dihantui oleh Rani. Aku menatap matahari yang mulai terbenam, menandakan waktu semakin larut. Aku harus pergi malam ini juga. Meskipun segala macam ketakutan berusaha menghalangi langkahku. Aku mengendarai mobilku, menuju ke tempat itu. Sebuah jalan sepi yang mengarah ke sebuah jembatan tua. Jembatan itu adalah saksi bisu dari kecelakaan itu. Tempat di mana aku dan Rani kehilangan segalanya. Sesampainya di sana, aku merasakan udara yang sangat dingin, lebih dingin dari biasanya. Angin malam itu seperti membawa bisikan halus. Dan seiring aku melangkah mendekati jembatan itu, aku merasakan sesuatu yang menekan dadaku. Ada satu perasaan mengerikan yang tidak bisa aku jelaskan. Seolah seluruh tempat ini sudah dipenuhi oleh energi gelap. Kamu akhirnya datang. Sebuah suara lembut namun menyeramkan terdengar di belakangku. Aku menoleh dengan cepat. Dan ada bayangan Rani berdiri di sana, di bawah cahaya bulan yang remang-remang. Rani. Wajahnya tampak berbeda dari yang aku ingat. Ada energi gelap yang mengelilinginya, membuatnya terlihat semakin menakutkan. Ada aura kemarahan yang sangat besar, seolah dia tidak ingin aku pergi begitu saja. Apa yang kau inginkan dariku? Kenapa kamu terus mengikutiku? Aku bertanya dengan suara yang bergetar. Aku ingin balas dendam, dan kamu adalah bagian dari itu. Jawab Rani dengan suara yang rendah dan penuh kebencian. Aku merasa ketakutan yang mendalam, namun aku tahu, jika aku tidak menghadapi Rani sekarang, aku akan terjebak di dalam dunia ini selamanya. Aku harus mencari cara untuk memutuskan hubungan ini, dan itu hanya bisa terjadi jika aku bisa memahami apa yang dia inginkan. Apa yang kamu inginkan, Rani? Aku sudah sangat menderita. Aku berkata dengan penuh harapan, mencari jalan keluar. Rani menatapku dengan tatapan kosong. Matanya yang kosong itu menembus jiwaku. Kamu tak mengerti. Aku terjebak di sini karena kamu. Karena keputusanmu. Tiba-tiba, bayangan Rani bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Dan dalam sekejap, dia sudah berada tepat di hadapanku. Suara jeritan yang tajam terdengar di telingaku. Seperti suara kesakitan yang tak terkatakan. Kamu harus membayar. Kamu harus merasakan apa yang aku rasakan. Teriaknya. Aku merasa tubuhku semakin berat. Seolah-olah energi gelap Rani menghisap kekuatan hidupku. Jantungku berdebar sangat cepat. Dan aku hampir terjatuh. Aku harus bertahan. Tidak bisa menyerah sekarang. Sambil mengatur napasku, aku teringat akan kata-kata dalam buku itu. Pengorbanan dan pengampunan. Aku harus memaafkan. Dan mencari cara untuk membebaskan Rani. Aku menatapnya dengan penuh keteguhan. Rani, aku minta maaf atas semua yang terjadi. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Aku tak ingin kamu terjebak di dunia ini. Aku berkata dengan penuh keyakinan, meskipun hatiku bergetar ketakutan. Rani terdiam, seolah terkejut dengan kata-kataku. Ada kekosongan di matanya, dan sejenak dia tampak ragu. Tapi kemudian, suaranya kembali terdengar. Kali ini lebih tenang, seolah ada keraguan dalam hatinya. Apakah kamu benar-benar tulus? Tanyanya. Suara itu tak lagi mengerikan. Aku mengangguk, mencoba meyakinkannya dengan sepenuh hati. Ya, aku tulus. Aku ingin kamu bebas dari semua ini, dari rasa sakit yang kamu rasakan. Seketika itu juga, bayangan gelap yang menyelubungi Rani mulai meredup. Perlahan, wujudnya mulai memudar. Dan aku bisa merasakan sesuatu yang terlepas dari tubuhku. Sebuah beban yang terasa sangat berat mulai hilang. Namun, Rani masih ada di sana. Dalam bentuk yang sangat halus. Seolah-olah dia tidak bisa benar-benar pergi. Dia menatapku satu kali lagi dengan tatapan penuh haru. Terima kasih. Bisiknya pelan. Dan kemudian, Rani menghilang. Menyatu dengan angin malam. Dunia seketika terasa lebih tenang. Dan aku tahu. Meskipun aku tak sepenuhnya bebas, aku telah melakukan apa yang aku bisa untuk membebaskannya. Aku berdiri di tengah jembatan itu,
merasakan angin malam yang lebih hangat, dan tahu bahwa teror ini telah berakhir. Namun, aku juga tahu bahwa ada banyak hal yang tak bisa kembali seperti semula, dan meskipun aku telah memaafkan, aku akan selalu mengenang apa yang telah terjadi. Setelah pertemuan itu, aku merasa ada yang berubah dalam diriku. Seolah-olah dunia yang dulunya begitu menakutkan kini terasa lebih terbuka dan lebih tenang. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Aku merasa bahwa ini belum selesai. Ada sesuatu yang masih mengganjal di dalam hatiku, dan aku tahu bahwa pertemuan dengan Rani hanya menghapus sebagian dari penderitaan, namun tidak sepenuhnya. Aku kembali ke rumah, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa berbeda. Tidurku lebih nyenyak, meskipun bayang-bayang kejadian itu masih menghantui pikiranku. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Apakah Rani benar-benar pergi? Ataukah dia hanya menghilang untuk sementara waktu? Pagi itu, ketika aku membuka mata, aku melihat sebuah catatan kecil tergeletak di meja makan. Catatan itu tidak ada sebelumnya. Aku merasa cemas, dan semakin dekat aku dengan meja, semakin besar rasa takutku. Aku membuka catatan itu, dan tulisan tangan yang akrab itu terlihat jelas. Itu adalah tulisan Rani. Terima kasih telah melepaskanku, namun perjalananmu belum selesai. Ada yang lebih besar yang mengintaimu. Jangan merasa tenang dulu, karena kegelapan masih mengelilingimu. Darahku terasa membeku. Kegelapan? Apa maksudnya? Apakah ada sesuatu yang lebih buruk daripada ini? Aku mencoba untuk tenang, tetapi aku tidak bisa menahan gemetar di tanganku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Langkahku terasa berat ketika aku menuju ke ruang tamu, tempat di mana aku biasa duduk dan merenung. Pikiran-pikiran yang berputar semakin kacau. Aku merasa seolah-olah dunia ini tidak benar-benar kembali normal. Ada kekuatan yang lebih besar yang mengawasi dan mengendalikan semuanya. Tiba-tiba, teleponku berdering. Aku menatap layar dengan hati yang berdegup kencang. Nama, Ayah, muncul di layar. Ayahku, satu-satunya orang yang selalu ada untukku. Halo? Suaraku terdengar cemas saat aku menjawab. Anakku, ada yang ingin aku katakan. Suara ayah terdengar serak, seolah penuh beban. Kamu harus tahu bahwa hal-hal yang terjadi padamu bukan kebetulan. Ada sejarah panjang yang melibatkan keluarga kita. Keluarga kita terikat dengan kegelapan. Kamu harus mengetahui semuanya. Aku terdiam. Apa yang ayah maksudkan? Aku tidak pernah mendengar cerita tentang kegelapan atau hubungan keluarga dengan hal-hal seperti ini. Kamu perlu mencari tahu tentang kakekmu. Dia terlibat dalam hal-hal yang sangat berbahaya. Hal yang mungkin menghubungkan kita dengan kekuatan yang mengancam hidupmu sekarang. Lanjut ayah. Seketika itu, aku merasa seolah dunia berputar. Kakekku. Apa hubungannya dia dengan semua ini? Apakah dia juga terlibat dalam ritual-ritual hitam? Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku harus menggali lebih dalam tentang kakekku dan mencari tahu apa yang dia sembunyikan. Mungkin inilah jawaban dari semua yang terjadi. Aku pergi ke perpustakaan kota, tempat di mana banyak arsip keluarga disimpan. Aku harus menemukan catatan lama, surat-surat, atau apapun yang bisa menjelaskan tentang kakekku dan hubungannya dengan dunia yang tidak bisa aku pahami. Saat aku mencari di rak arsip yang sudah berdebu, sebuah buku tua menarik perhatian. Buku itu tampak sangat kuno, dengan sampul kulit yang sudah mulai mengelupas. Aku membuka halaman-halaman buku itu, dan halaman demi halaman menceritakan tentang kisah kakekku, yang ternyata adalah seorang pengikut ajaran kegelapan. Tulisan itu menceritakan bahwa kakekku pernah melakukan sebuah ritual yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia lain, dunia yang gelap dan penuh dengan roh-roh penasaran, yang dikenal sebagai dunia hitam. Aku semakin merasa ngeri saat membaca lebih dalam. Buku itu menjelaskan tentang perjanjian kakekku dengan entitas yang sangat kuat, yang menyebabkan keluarga kami terperangkap dalam siklus teror yang tak berkesudahan. Setiap generasi harus membayar harga tertentu agar entitas itu tidak menghancurkan mereka. Saat aku menutup buku itu dengan tangan yang gemetar, aku menyadari bahwa aku tidak hanya berhadapan dengan Rani. Ada sesuatu yang lebih besar yang mengancamku,
Sesuatu yang lebih jahat dan lebih kuat. Aku berlari keluar dari perpustakaan. Tubuhku gemetar karena takut, dan pikiran-pikiranku semakin kacau. Aku tidak tahu harus mencari siapa lagi, atau bagaimana cara menghadapi kegelapan yang semakin mengancam. Aku menoleh ke belakang, merasakan ada sesuatu yang mengikuti langkahku, dan dalam sekejap, bayangan gelap itu muncul lagi di depan mataku. Kali ini, aku tahu satu hal, aku tidak bisa melarikan diri lagi. Panik melanda pikiranku, dan aku berlari tanpa tujuan, merasa seolah-olah bayangan itu mengikutiku, bergerak mengikuti setiap langkahku. Aku menoleh sekali lagi ke belakang, dan untuk sekejap aku melihat sesuatu yang gelap dan kabur, bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Apakah itu sebuah bayangan? Ataukah itu lebih dari sekadar ilusi? Aku mempercepat langkah, namun semakin aku berlari, semakin dekat bayangan itu. Rasanya, aku bisa merasakannya, seperti ada tangan dingin yang meraba-raba punggungku. Kegelapan itu mendekat, menguasai segala ruang di sekitarku. Aku berhenti di depan sebuah gang sempit, tubuhku lelah, dan napasku terengah-engah. Apa yang harus aku lakukan? Bayangan itu semakin jelas, tampak seperti wajah-wajah yang tak pernah aku kenali. Namun aku bisa merasakan ada sesuatu yang sangat mengenal diriku. Sesuatu yang sangat tahu siapa aku, apa yang aku alami, dan apa yang aku cari. Aku teringat kata-kata ayahku tentang keluarga yang terikat dengan dunia hitam. Ini adalah saat yang paling menghantui, dan aku tahu aku tak bisa lagi mundur. Rani, yang sudah pergi, mungkin hanyalah bagian dari kegelapan yang lebih besar. Semua ini berkaitan dengan masa lalu keluarga kami, dan aku harus mencari jawabannya. Tiba-tiba, aku mendengar suara yang familiar, suara pelan yang memanggil namaku. Suara itu begitu akrab, seakan berasal dari kedalaman hatiku. Kamu tidak sendirian, suara itu berbisik, namun begitu jelas. Kami menunggumu. Aku menoleh dan melihat seorang pria berdiri di ujung gang. Pakaian gelapnya hampir menyatu dengan kegelapan malam. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatian. Matanya yang tajam, penuh dengan rahasia dan penderitaan, seolah mengerti lebih banyak dari yang aku tahu. Siapa kamu? Aku berbisik. Tubuhku gemetar. Namaku Raharjo. Jawab pria itu dengan suara yang tenang namun penuh dengan bobot. Aku tahu mengapa kamu dikejar oleh bayangan itu. Kamu bagian dari warisan yang tak bisa lepas. Aku merasa dunia sekelilingku berputar. Raharjo? Nama itu tidak asing, dan aku mencoba mengingat apakah pernah mendengarnya sebelumnya. Tetapi sebelum aku bisa bertanya lebih lanjut, dia melanjutkan. Keluarga kamu terikat dengan perjanjian lama, yang mengikat jiwa mereka ke dalam dunia yang lebih gelap. Itu sebabnya bayangan itu mengikutimu. Itu bukan sekadar roh. Itu adalah bagian dari perjanjian yang dibuat oleh leluhurmu. Aku menelan ludah, merasa kehilangan arah. Perjanjian? Apakah ini yang ayahku maksud? Dunia hitam, sesuatu yang lebih jahat daripada yang bisa aku bayangkan. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku, hampir tidak percaya dengan kenyataan yang ada di hadapanku. Apakah ada cara untuk menghentikan semua ini? Raharjo menggelengkan kepala. Ekspresinya penuh dengan kesedihan. Tidak ada cara yang mudah untuk keluar dari perjanjian ini. Keluarga kamu harus membayar harga tertentu, dan perjalananmu belum berakhir. Kegelapan itu akan terus mengejarmu sampai kamu melakukan apa yang harus dilakukan. Tapi kamu harus siap, karena harga itu sangat mahal. Aku merasa sebuah rasa ketakutan yang lebih dalam meresap. Apa yang harus aku bayar? Apa yang aku akan kehilangan? Sebelum aku sempat mengajukan pertanyaan lainnya, bayangan itu mendekat. Mereka semakin banyak, seperti badai gelap yang datang tanpa henti. Aku bisa merasakan kehadiran mereka di sekitarku, seolah siap untuk menyapu segala yang ada. Raharjo melihat ke arah bayangan itu dan berkata dengan suara yang lebih keras. Ini adalah saatnya. Kamu harus membuat keputusan. Bayangan itu semakin mendekat, dan untuk pertama kalinya aku merasakan ketakutan yang nyata. Aku tahu aku tidak bisa melarikan diri lagi. Keputusan apa? Aku berbisik.
Raharjo menatapku dengan intensitas yang dalam. Kamu harus pergi ke tempat yang telah ditentukan, tempat di mana perjanjian itu dibuat. Jika tidak, bayangan itu akan terus mengejarmu sampai akhir waktumu. Aku merasa perasaan terhimpit oleh kata-katanya. Keputusan yang harus aku buat bukan hanya soal hidup dan mati, tetapi juga tentang mencari tahu lebih banyak tentang keluargaku dan apa yang sebenarnya telah terjadi di masa lalu. Aku tahu satu hal pasti, aku harus mengikuti jalur ini, meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi di ujungnya. Dengan langkah penuh tekad, aku menatap Raharjo. Bimbing aku. Aku harus melawan ini. Raharjo mengangguk pelan. Matanya penuh harapan. Kita mulai sekarang. Tidak ada lagi jalan mundur. Aku mengikutinya, melangkah ke arah yang lebih gelap, menuju tempat yang aku tahu, tempat yang akan mengungkapkan segalanya. Kami berjalan melalui lorong sempit, dikelilingi oleh kegelapan yang tebal. Raharjo memimpin jalan, namun langkahnya tidak terburu-buru. Setiap kali aku mencoba menatap lebih jauh, aku hanya melihat hitam pekat yang seakan-akan menyelimuti segala sesuatu di sekitar kami. Suara langkah kaki kami terdengar keras di ruang yang sunyi, mengingatkan betapa kesepian dan sepinya tempat ini. Di tengah perjalanan, Raharjo berhenti. Lampu yang kami bawa berkedip sejenak, dan seolah-olah ada sesuatu yang mendekat, mengikuti kami. Aku merasakan kehadiran itu lagi, bayangan yang mengejar, lebih berat dari sebelumnya. Namun, kali ini, aku merasa perasaan dingin di sekelilingku semakin menyentuh kulit, membekukan segala perasaan yang ada. Kita sudah dekat, kata Raharjo dengan suara rendah, namun tegas. Tempat ini adalah tempat terakhir yang disembunyikan. Di sini, segala perjanjian yang telah dibuat akan terungkap. Aku menatapnya dengan penuh tanya. Perjanjian apa yang dia maksud? Apakah ini semua benar-benar berhubungan dengan keluarga kami? Semakin aku mendengarnya, semakin terasa bahwa semua ini bukan hanya kebetulan, dan aku hanya bagian dari permainan yang lebih besar. Pasti ada alasan mengapa aku dilibatkan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanyaku, berusaha mencari tahu lebih banyak. Raharjo menghela napas. Seolah-olah pertanyaanku sudah terjawab dalam pikirannya. Ini adalah tempat di mana leluhurmu mengikat perjanjian dengan dunia lain. Dunia yang tak pernah bisa kamu bayangkan sebelumnya. Keluarga kamu, dan keluargaku, pernah terlibat dalam sebuah kesepakatan dengan entitas dari dunia gelap ini. Mereka memberi kekuatan, tetapi juga meminta harga yang sangat mahal. Aku terdiam, mencoba memproses kata-kata Raharjo. Dunia gelap? Jadi, bayangan yang mengejar kami, dan semua yang terjadi, adalah akibat dari perjanjian yang dibuat di masa lalu? Raharjo melanjutkan. Pada waktu itu, kekuatan yang diberikan sangat besar, namun mereka yang membuat perjanjian ini tahu bahwa suatu hari nanti, mereka yang menerima kekuatan itu harus membayar dengan jiwa mereka. Dan sekarang giliranmu. Aku merasakan getaran kuat dalam tubuhku. Jiwa? Maksudnya, apakah aku harus membayar dengan nyawaku? Bagaimana bisa mereka membuat perjanjian semacam itu? Tanyaku, suara bergetar. Raharjo menoleh padaku dengan tatapan penuh kesedihan. Karena dalam kegelapan, selalu ada pengorbanan. Mereka yang ingin mendapatkan kekuatan dan keabadian, harus merelakan hidup mereka menjadi milik dunia lain. Keluarga kita, termasuk kamu, terikat pada perjanjian itu. Aku mengerti sekarang, dan takut merayapi hatiku. Aku adalah bagian dari sejarah itu, dan tak ada cara untuk lari dari takdir yang sudah ditentukan. Semua yang terjadi, kematian Rani, bayangan yang mengejar, hanyalah bagian dari perjalanan yang telah ditulis. Tiba-tiba, langkah kami terhenti di depan sebuah pintu besar yang tersembunyi di balik dinding batu. Pintu itu tampak kuno dan tak terawat, namun terdapat simbol-simbol aneh yang terukir pada permukaannya. Simbol-simbol yang aku rasa sangat familiar, seperti ada yang mengingatkanku pada tato yang pernah aku lihat di tubuh Rani sebelum dia meninggal. Disinilah semuanya dimulai, kata Raharjo, mengalihkan pandanganku ke pintu itu. Inilah tempat di mana perjanjian itu dilakukan, dan tempat di mana kamu akan mengetahui kenyataan pahit tentang keluargamu.
Dengan hati yang berdebar, aku melangkah maju dan meraih gagang pintu itu. Tanganku basah oleh keringat, dan rasanya, seluruh dunia ini semakin sempit. Saat pintu terbuka, angin dingin berhembus keluar, membawa bau seperti tanah basah dan jamur. Di dalam ruangan itu, lampu-lampu redup menyorot pada altar besar yang terbuat dari batu hitam. Di atas altar itu, terbaring sebuah buku besar, seakan menunggu untuk dibuka. Buku yang tak pernah boleh dibaca. Raharjo berdiri di sampingku. Matanya memandang altar itu dengan penuh ketegangan. "Buka buku itu," katanya. "Disitulah semua jawabannya." Aku menatapnya, ragu. Apakah aku siap menghadapi kenyataan yang ada di dalam buku itu? Apakah aku siap mengungkap rahasia yang telah terkubur selama bertahun-tahun? "Kamu tidak punya pilihan," jawab Raharjo, seolah mengetahui pikiranku. "Buka buku itu, dan kamu akan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya." Dengan hati yang berat, aku melangkah maju, membuka buku besar itu. Suasana semakin mencekam saat aku membuka halaman pertama buku itu. Setiap lembarannya terasa berat, seolah beban sejarah dan rahasia yang terkandung di dalamnya akan menelan seluruh kehidupanku begitu aku menyentuhnya. Angin yang bertiup semakin kencang, dan cahaya redup dari lampu hanya membuat bayangan di sekeliling kami semakin panjang dan mencekam. Dengan hati berdebar, aku mulai membaca kalimat pertama yang tertera di halaman itu. Tulisannya tampak kuno, namun anehnya aku bisa membacanya dengan jelas. "Di sini dimulai perjalanan yang tak akan pernah berakhir. Mereka yang berani menyentuh kekuatan ini harus siap membayar harga yang tak terbayangkan. Setiap darah yang tumpah adalah bagian dari kesepakatan yang telah diikat oleh leluhurmu." Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Apa maksud semua ini? Semua yang kutahu tentang keluargaku, tentang kehidupan yang berjalan biasa, ternyata adalah ilusi belaka. Aku terjebak dalam pusaran yang lebih besar daripada yang aku bayangkan. Setiap generasi dalam keluarga ini memiliki tugas. Tugas untuk menjaga kekuatan yang terhubung dengan dunia yang lebih gelap dari yang bisa dimengerti oleh manusia. Setiap generasi yang terpilih akan menghadapi ujian yang hanya bisa dilalui dengan pengorbanan. Aku merasa mual. Pengorbanan? Apa maksudnya? Apakah Rani telah menjadi korban dari kekuatan ini? Apakah aku juga harus mengorbankan seseorang untuk bisa bertahan? Di saat itu, Raharjo berbicara, seolah menyadari keraguanku. "Keluarga kita terikat oleh darah dan kekuatan yang sudah ada sejak zaman leluhur. Mereka membuat perjanjian dengan entitas dari dunia lain untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Namun, perjanjian ini datang dengan harga yang sangat mahal, jiwa yang harus dibayar." Aku menatap Raharjo, berusaha mencerna kata-katanya. Aku merasakan kegelisahan yang semakin membengkak di dada. Semua yang aku jalani, semua yang terjadi di sekitarku, adalah bagian dari kontrak yang tak bisa dihindari. "Jadi," kataku dengan suara bergetar, "ini semua sudah ditentukan sejak awal? Aku tidak punya pilihan selain mengikuti takdir ini." Raharjo mengangguk perlahan. Wajahnya tertutup bayangan gelap. Matanya kosong, seolah tak ada lagi harapan yang tersisa. "Takdir ini bukan sesuatu yang bisa kamu hindari," jawabnya. "Kamu adalah generasi penerus yang harus menanggung beban ini. Setiap keputusan yang diambil oleh keluarga kita dalam perjanjian ini akan menentukan nasib generasi berikutnya. Begitu juga denganmu." Aku merasa semakin terhimpit oleh kata-kata Raharjo. Tak ada jalan keluar. Semua yang terjadi di sekitarku, termasuk kematian Rani, adalah bagian dari ritual yang sudah lama berlangsung. Aku kembali menatap halaman buku itu. Kali ini, ada gambar yang mencolok, menggambarkan sebuah altar yang dipenuhi darah. Di atasnya, ada tulisan yang lebih menyeramkan lagi. "Saat bayangan gelap datang, jiwa yang terpilih harus memberi pengorbanan. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Jika pengorbanan tidak dilakukan, dunia akan tenggelam dalam kegelapan yang abadi." Rahangku mengeras. Aku harus melakukan pengorbanan, atau semua orang yang aku cintai akan terkena akibatnya. Tapi siapa yang harus mengorbankan diri? Raharjo menunduk,
seolah mengetahui apa yang ada dalam pikiranku. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Takdir ini tak akan memberi ampun jika kamu ragu. Pilihanmu akan menentukan segalanya. Aku menutup buku itu dengan keras. Aku tidak siap. Tidak siap untuk memilih siapa yang harus pergi. Tidak siap untuk mengorbankan siapapun. Apalagi diriku sendiri. Tiba-tiba, suara derap kaki terdengar mendekat. Dari kegelapan, muncul seorang sosok. Bayangan hitam yang samar-samar tampak seperti manusia. Namun tubuhnya terdistorsi, seperti makhluk dari dunia lain. Kehadirannya menambah rasa takut yang semakin menyelimutiku. Raharjo menatap sosok itu dengan wajah yang tidak terkejut, seolah dia sudah menunggu kedatangannya. Kamu datang tepat waktu, kata Raharjo dengan suara datar. Semua sudah ditentukan. Bayangan itu bergerak maju, dan tiba-tiba aku merasakan tangan dingin meraih pundakku. Segala yang ada di sekitar kami terasa semakin berat. Seakan-akan alam semesta ini menahan napasku. Bayangan itu membuka mulutnya, dan suara yang keluar adalah suara yang aku kenal, suara Rani. Aku datang untuk menuntut balas, kata suara itu dengan dingin. Tidak ada yang bisa lari dari takdir. Semua harus membayar, termasuk dirimu. Aku terdiam. Tubuhku membeku. Apakah ini benar-benar Rani? Apakah dia kembali dari kematian untuk menuntut keadilan atau membalas dendam? Siapa yang akan kamu pilih? Suara itu bertanya, mengulang kata-kata Raharjo, namun kali ini dengan suara yang lebih keras dan mengerikan. Aku merasa seolah seluruh dunia terhenti. Siapa yang akan aku pilih? Apakah aku harus mengorbankan seseorang untuk selamat? Ataukah aku harus mencari jalan lain untuk melarikan diri dari cengkeraman takdir ini? Suara yang menyeramkan itu masih bergema di sekelilingku, seolah berputar-putar, berusaha merasuki pikiranku. Bayangan sosok Rani semakin mendekat. Wajahnya yang kabur terlihat penuh amarah dan penderitaan. Aku tidak bisa menghindari pandangannya. Rasa takut, kebingungan, dan penyesalan bercampur menjadi satu, membuat aku hampir kehilangan kendali atas diriku sendiri. Kamu harus memilih, kata suara itu lagi. Kali ini lebih tajam, lebih memaksa. Siapa yang akan kamu korbankan untuk mengakhiri kutukan ini? Aku terdiam, tubuhku kaku. Raharjo berdiri di sampingku, tidak memberi banyak reaksi, tetapi aku bisa merasakan tatapannya yang penuh harapan. Dia tahu bahwa aku adalah orang yang harus membuat pilihan ini. Dan aku merasakan beban yang berat di pundakku. Apakah aku akan mengorbankan seseorang yang aku cintai? Apakah aku akan menjadi pengkhianat terhadap keluarga yang telah memberiku kesempatan untuk bertahan hidup? Suara itu kembali berbicara. Namun kali ini terasa lebih dalam, seperti suara dari dalam kubur. Dunia ini dikelilingi oleh bayang-bayang yang tak kasat mata. Setiap jiwa yang terpilih untuk melakukan pengorbanan akan mengalami penderitaan yang tak terlukiskan. Kamu tidak bisa lari, karena darahmu sudah terikat dengan dunia ini. Aku terhuyung, perasaan lelah menguasai tubuhku. Rani, yang dulunya adalah teman dekatku, kini datang dalam bentuk yang berbeda. Apakah ini benar-benar dia? Ataukah aku hanya melihat bayangan dari kematian yang kembali mengingatkan pada perjanjian gelap yang harus ditepati? Aku mencoba mengalihkan pandanganku ke Raharjo, berharap ada jawaban atau petunjuk dari pria yang tampaknya tahu lebih banyak tentang apa yang sedang terjadi. Namun wajahnya hanya tampak kosong, seolah ia terperangkap dalam peran yang sudah lama ditulis untuknya. Aku tidak ingin menjadi bagian dari ini, kataku dengan suara yang hampir pecah. Aku tidak ingin mengorbankan siapapun. Aku tidak ingin melanjutkan apa yang sudah terjadi. Raharjo menatapku dalam diam. Sosok bayangan itu semakin mendekat. Tangan-tangannya yang cacat dan patah menggenggam erat pundakku. Genggaman itu dingin dan keras, seperti beku oleh kegelapan. Kamu tidak bisa melarikan diri. Suara itu bergema. Takdir sudah menuntutmu. Pilihanmu tidak bisa ditunda lebih lama. Dunia ini bergantung padamu. Aku merasa sangat bingung. Kenapa aku yang harus memilih? Apa yang bisa aku lakukan untuk menghentikan penderitaan yang sudah menimpa semua orang di sekitarku? Dalam kebingunganku, aku melihat sesuatu yang tak terduga. Di sudut pandangku,
Aku bisa melihat bayangan seorang pria yang tampak familiar. Dengan pakaian yang lusuh dan wajah yang setengah tertutup oleh rambut panjang, dia muncul dengan senyum yang dingin. Apakah kamu merasa terjebak? Pria itu bertanya dengan nada yang tenang. Kamu memang terperangkap dalam takdir ini, tapi ingat, ada lebih banyak pilihan yang bisa kamu ambil daripada yang kamu bayangkan. Aku menatapnya, merasa bahwa aku mengenal pria ini, tetapi tidak bisa mengingat dengan jelas siapa dia. Wajahnya tampak seperti seorang yang terbuang, seperti orang yang pernah kehilangan segalanya dalam hidup. Siapa kamu? Tanyaku dengan cemas. Pria itu tertawa pelan, lalu melangkah lebih dekat ke arahku. Kehadirannya terasa aneh, seperti dia berasal dari tempat yang lebih gelap, lebih jauh daripada tempat yang telah aku kenal. Aku adalah salah satu dari mereka yang dulu berjanji dengan entitas ini, jawabnya. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku tahu cara untuk membebaskanmu. Aku terkejut. Dia bagian dari mereka yang membuat perjanjian ini? Apa yang bisa dia bantu? Tentu saja. Aku sudah begitu terjebak dalam kegelapan ini sehingga aku hampir merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Jika kamu ingin menghentikan semua ini, kamu harus membuat pilihan yang lebih besar dari sekadar pengorbanan darah. Pria itu melanjutkan. Ada cara untuk mengakhiri semuanya. Tapi itu berarti kamu harus menghadapi sesuatu yang lebih kuat dan lebih mengerikan dari yang bisa kamu bayangkan. Aku menelan ludah. Apa maksudnya? Apa yang lebih mengerikan daripada entitas yang sudah menguasai dunia ini? Raharjo mendekat dan berbisik. Kamu harus memutuskan dengan cepat. Setiap detik yang terlewatkan akan semakin mengikat kita pada takdir ini. Aku memandang kembali kepada sosok bayangan Rani, yang kini semakin dekat. Matanya yang kosong menatapku dengan penuh amarah, menuntut sesuatu. Apakah ini saatnya untuk memilih? Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku kepada pria itu. Harapan terbaring di bibirku. Pria itu mengangguk pelan. Senyumannya yang dingin menghilang begitu saja. Dia mengarah ke sebuah jalan yang tersembunyi, yang hanya bisa terlihat oleh mereka yang tahu cara melihatnya. Ikuti aku, katanya. Ada cara untuk memutuskan kutukan ini, tetapi kamu harus siap untuk menghadapinya. Aku menatap Raharjo, yang hanya bisa mengangguk pasrah. Dan kemudian aku mengikuti langkah pria itu ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Langkahku terasa semakin berat. Kegelapan semakin menyelimuti setiap sudut, dan meskipun matahari belum sepenuhnya terbenam, aku merasakan seolah dunia ini terhimpit oleh bayang-bayang yang tak bisa dijelaskan. Pria misterius itu memimpin jalan, langkahnya mantap dan pasti, seolah dia sudah sangat akrab dengan tempat ini. Jangan pernah ragu, atau kita semua akan terperangkap. Pria itu berkata dengan suara tegas, tanpa menoleh. Aku hanya bisa mengikuti, sementara Raharjo berada di belakangku. Wajahnya penuh kecemasan, seolah ada ketegangan yang terpendam dalam dirinya. Aku merasakan kepedihan dan kegelisahannya, seperti ada yang ingin dia katakan, tetapi tidak mampu mengungkapkan. Kami berjalan lebih jauh, semakin dalam ke dalam hutan yang tampaknya tidak pernah berakhir. Pohon-pohon besar dengan cabang yang saling bertautan, menciptakan lorong gelap yang terasa semakin sempit. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan dari arah yang tidak jelas. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Tanyaku, mencoba memecah kesunyian. Kenapa aku harus ikut denganmu? Apa yang akan terjadi jika aku mengikuti jalan ini? Pria itu tidak langsung menjawab. Dia hanya terus melangkah, seolah tahu bahwa aku akan mengikuti. Aku tidak bisa menahan rasa takut yang menguasai pikiranku. Keputusan ini bisa menjadi akhir dari segalanya, atau mungkin sebuah awal dari penderitaan yang lebih panjang. Namun, sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, pria itu berhenti mendadak dan menoleh ke arahku. Kamu ingin tahu kenapa aku membawamu ke sini? Tanyanya, suaranya rendah dan berat. Ini adalah jalan menuju pembebasan, tapi juga jalan menuju kehancuran. Aku sudah memilih jalanku, dan sekarang kamu harus memilih apakah kamu akan ikut denganku atau tidak. Aku menatap pria itu, merasa kebingungan yang semakin mendalam. Siapa dia sebenarnya? Apa yang membuatnya bisa begitu yakin bahwa jalannya adalah satu-satunya cara? Kamu harus tahu,
Lanjutnya, ini bukan hanya tentang Rani atau kutukan ini. Ini lebih dari itu. Dunia ini dikelilingi oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Kekuatan yang bisa menghancurkan segala yang kita cintai. Jika kamu ingin bertahan hidup, kamu harus siap mengorbankan lebih banyak dari sekadar darahmu. Hatiku berdebar kencang. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk langsung ke dalam jiwaku. Mengorbankan lebih banyak? Apa maksudnya? Apa yang harus aku korbankan lagi? Raharjo berdiri di sampingku, dengan ekspresi bingung dan cemas. Aku bisa melihat ketakutan di matanya, seolah dia merasakan bahwa kami berada di persimpangan jalan yang sangat berbahaya. Apakah kita harus mempercayainya? Tanya Raharjo, suaranya hampir berbisik, seperti takut kalau ada yang mendengarnya. Aku tidak yakin kita bisa keluar dari sini selamat. Aku mengangguk pelan, menyadari bahwa aku tidak punya banyak pilihan lagi. Ini adalah jalan yang harus aku lewati, entah aku siap atau tidak. Aku memandang ke arah pria itu, yang kini berdiri dengan mata yang penuh pengetahuan gelap. Kita harus melangkah lebih dalam, katanya. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan semuanya. Dengan langkah berat, aku melanjutkan perjalanan, memasuki sebuah ruangan yang penuh dengan cahaya redup. Di dalamnya, ada sebuah altar kuno yang terbuat dari batu hitam, dikelilingi oleh simbol-simbol yang tak bisa dikenali. Udara di sekitar altar terasa sangat dingin, seolah-olah ruangan ini tidak pernah tersentuh cahaya matahari. Pria itu berhenti di depan altar, menoleh ke arahku. Di sini, kamu akan melihat kebenaran, katanya. Kebenaran tentang siapa dirimu, dan apa yang harus kamu lakukan untuk mengakhiri kutukan ini. Aku merasa rasa takut yang mendalam merayapi setiap bagian tubuhku. Ini lebih dari sekadar pengorbanan darah. Ini adalah perjalanan menuju tempat yang bahkan tak terbayangkan oleh pikiranku. Seperti ada kekuatan yang menahan langkahku. Aku merasa terjebak dalam dunia yang jauh lebih besar daripada yang bisa aku kendalikan. Namun, aku tahu satu hal, apapun yang terjadi selanjutnya, ini adalah jalan yang harus aku tempuh. Aku harus membuat pilihan ini, tidak peduli betapa beratnya. Lihatlah, pria itu berkata pelan. Apa yang ada di depanmu? Jangan lari dari kenyataan. Aku menatap altar, dan dalam sekejap, aku melihat bayangan-bayangan masa lalu, gambaran tentang Rani, tentang penderitaan yang dia alami. Apakah ini adalah keputusan yang benar? Mengorbankan seseorang untuk membebaskan diri atau orang lain. Namun, aku sadar, tak ada pilihan yang benar dalam keadaan seperti ini. Hanya ada jalan yang harus dilalui, meski itu penuh dengan kegelapan dan pengorbanan. Sekarang, pria itu berkata dengan suara lebih dalam, "Pilihlah, waktumu hampir habis." Rasa takutku semakin membengkak seiring dengan bayangan-bayangan yang mulai mengisi altar. Di sana, dalam bayangan gelap itu, aku melihat sosok Rani, terjerat oleh rantai, wajahnya penuh dengan luka, seolah-olah dia sudah lama terkurung dalam dunia ini, dunia yang penuh dengan penderitaan. Ini adalah takdirmu. Suara pria misterius itu kembali terdengar. Suaranya penuh tekanan, hampir seperti suara yang datang dari kedalaman bumi. Ini adalah pilihan yang harus kamu buat. Jangan berpikir dua kali, atau semuanya akan terlambat. Aku menggigit bibir, mencoba menahan kegelisahan yang semakin mencekam. Pilihanku seharusnya sederhana, bukan? Untuk menghentikan penderitaan Rani, aku harus mengorbankan sesuatu. Tapi apa yang harus dikorbankan? Apakah itu nyawaku? Atau mungkin ada hal lain yang lebih berharga yang harus aku lepaskan? Raharjo berdiri di belakangku, wajahnya pucat, seolah dia bisa merasakan beban yang mulai menekan kami semua. Aku bisa mendengar desahan napasnya yang berat, dan aku tahu dia merasakan hal yang sama. Kami sedang berada di ambang batas antara dunia nyata dan dunia yang tak bisa dipahami. Apakah kamu yakin kita harus melanjutkan ini? Raharjo bertanya, suara ketakutan yang jelas terdengar. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa melihat Rani seperti ini. Tapi aku juga takut apa yang akan kita hadapi setelah ini. Aku memandang Rani di dalam bayangan itu, matanya yang penuh dengan kesedihan, dan dalam hati,
Aku tahu bahwa jika aku tidak melakukan sesuatu, kutukan ini akan terus berlanjut, menghancurkan lebih banyak orang. Mungkin aku bisa membebaskan Rani, atau mungkin aku hanya akan terperangkap dalam kegelapan yang lebih dalam. Namun, ketika aku melangkah maju, langkahku terhenti oleh tangan pria itu yang meraih pergelangan tanganku dengan kuat. Ingat, setiap pilihan memiliki konsekuensinya. Tidak ada yang bisa kembali setelah ini. Pria itu memperingatkan dengan serius. Suaranya penuh dengan ancaman. Kau akan kehilangan lebih dari yang kau bayangkan. Aku menatapnya, hati berdegup kencang. Namun aku tahu, ini bukan sekadar pilihan untuk membebaskan Rani. Ini adalah pilihan untuk membebaskan diri kami semua dari jerat kegelapan yang mengelilingi kami. Dengan suara berat, aku akhirnya berbicara. Aku siap. Pria itu mengangguk. Meski matanya seakan mencerminkan keraguan yang tak bisa dia sembunyikan. Dia memutar tubuhnya, menuju altar, dan dengan suara rendah yang penuh daya magis, dia mulai mengucapkan kata-kata yang aku tak mengerti. Suara itu terasa seperti mantra, seperti aliran energi yang memancar keluar, memenuhi udara dengan sebuah kekuatan yang tak terbayangkan. Di saat itu, langit seakan berubah warna, gelap semakin pekat, dan di tengah kegelapan itu, sesuatu mulai bergerak di dalam bayangan altar. Tangan Rani yang terbelenggu seolah bergerak, dan dia mulai berteriak, memanggil namaku dengan suara yang hilang dalam angin. Tiba-tiba, altar itu bergetar hebat, dan sebuah suara menggelegar terdengar, seperti suara dari dunia lain yang datang menghancurkan segala sesuatu. Kau telah memilih, dan kau akan membayar harga ini. Suara itu mengaum, membuat seluruh tubuhku gemetar. Hanya ada satu jalan untuk keluar dari sini, melalui pengorbanan. Aku merasakan suatu kekuatan yang tak terduga menahan tubuhku, dan aku mulai merasakan bahwa kutukan ini jauh lebih dalam daripada yang aku kira. Rani, yang semula tampak terbelenggu, kini muncul dengan wajah penuh kemarahan, tapi matanya tak lagi mengandung kebencian, melainkan rasa sakit yang begitu mendalam. Bebaskan aku, atau kau akan selamanya terjebak di sini. Rani berteriak dengan suara yang bergema, seperti suara dari kedalaman yang tak terlihat. Jantungku berdegup sangat cepat, seolah-olah ada beban tak terhingga yang datang menghimpit. Aku melihat ke arah Raharjo, dan dia hanya bisa menggelengkan kepala, tak tahu apa yang harus dilakukan. Aku merasa seperti terperangkap dalam jaring laba-laba yang sangat rapat. Setiap gerakan adalah keputusan hidup mati. Jika kamu memilih untuk membebaskan Rani, kamu harus siap dengan pengorbanan yang lebih besar. Pria itu berkata, suaranya jauh lebih dalam, seolah dia sudah mengetahui konsekuensi yang tak bisa terelakkan. Tidak ada jalan kembali. Rani meronta-ronta, menatapku dengan penuh harapan, meski ada sesuatu yang semakin gelap di balik matanya. Aku bisa merasakan ketakutan yang semakin merasuk dalam diriku, namun ada satu hal yang jelas, aku tidak bisa mundur sekarang. Keputusan ini harus diambil, meski itu akan mengubah segalanya. Saat itu, entah kenapa, aku merasa tangan Rani meraih hatiku, seolah dia memintaku untuk membuat pilihan, meski itu berarti kehilangan segalanya. Aku menatap Rani, lalu menatap pria misterius itu, dan akhirnya, dengan suara gemetar, aku berkata, aku siap menghadapinya. Apapun yang harus aku korbankan. Begitu jadinya. Pria itu berkata datar, suaranya penuh dengan rasa tak terelakkan. Tiba-tiba, langit semakin gelap, dan suara gemuruh mulai terdengar lebih keras. Sesuatu besar sedang mendekat, dan aku tahu saatnya sudah tiba. Keputusan ini akan menjadi titik balik yang akan mengubah hidup kami semua, atau mungkin menghancurkannya selamanya. Suasana malam itu berubah menjadi lebih mencekam. Suara gemuruh yang sebelumnya terdengar jauh, kini semakin mendekat, mengguncang tanah di bawah kaki kami. Sebuah kekuatan tak terlihat menyelimuti altar, membuat setiap langkah terasa berat dan penuh tekanan. Udara di sekitarku terasa semakin padat, seperti ada sesuatu yang akan meledak dalam hitungan detik. Rani, yang sebelumnya hanya terlihat sebagai sosok terbelenggu dalam bayang-bayang, kini tampak berbeda. Matanya menyala dengan api kemarahan, namun ada juga sesuatu yang lebih dalam. Sebuah kesedihan yang tidak bisa lagi dia sembunyikan. Apakah ini kesalahan kami?
Apakah kami terlalu terburu-buru untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan? Rani. Aku berbisik, tak yakin dengan apa yang akan terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Namun, dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia hanya terus meronta, teriakannya semakin keras. Seolah-olah dia mencoba memberitahuku sesuatu yang lebih penting daripada sekadar pembebasan diri. Pria misterius itu berdiri dengan tenang, seolah dia sudah lama tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tidak terganggu oleh kekacauan yang tercipta di sekitar altar, malah matanya tetap dingin dan penuh perhitungan, seakan setiap detik yang berlalu sudah dihitung dalam kalkulasi yang jauh lebih besar. Kau telah memilih, kata pria itu dengan suara berat. Dan kini, harga untuk kebebasan itu harus dibayar. Keringat mulai mengucur deras di pelipisku. Tubuhku terasa lemah, seperti sedang diseret ke dalam pusaran yang tidak dapat dipahami. Apakah aku siap untuk pengorbanan ini? Tiba-tiba, sebuah cahaya terang yang sangat menyilaukan muncul dari dalam altar. Cahaya itu berputar, berubah bentuk, dan seakan menghisap segala sesuatu di sekitarnya. Aku terpaksa menutup mata karena terlalu kuat, namun suara-suara aneh terdengar jelas, seperti bisikan yang datang dari tempat yang jauh dan gelap, dari dunia yang tidak diketahui. Aku mulai merasakan tubuhku seperti ditarik ke dalam ruang kosong, sebuah kekosongan yang menelan segala hal, ruang antara kehidupan dan kematian. Apa yang terjadi? Teriak Raharjo. Suaranya dipenuhi dengan ketakutan yang nyata. Apa yang akan terjadi pada kita? Tapi aku tidak bisa menjawabnya. Aku terjebak dalam kekuatan itu, tak bisa bergerak atau berteriak. Rani, yang terikat di dalam bayangan altar, kini mulai mengeluarkan suara yang lebih mengerikan, seperti teriakan dari jiwa yang terperangkap, yang semakin menghancurkan ketenangan malam. Aku merasa tubuhku mulai terpisah dari dunia nyata, seakan aku sedang berdiri di ambang batas antara dua dunia, dunia manusia yang penuh dengan ketakutan, dan dunia yang tak bisa dimengerti oleh akal sehat. Keputusan yang aku buat, rasa takut yang aku pendam, semuanya mulai mencair, menjadi satu dengan kekuatan yang melingkupi kami. Dalam kegelapan yang mendalam itu, aku mendengar suara pria misterius itu kembali. Hanya satu yang bisa menyelamatkan kalian sekarang. Suaranya terdengar semakin jauh, seakan datang dari dalam jiwa. Kalian harus memilih dengan bijak, karena pilihan ini akan menentukan takdir kalian selamanya. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, meski itu sangat sulit. Pengorbanan yang lebih besar akan menjadi satu-satunya jalan untuk membebaskan Rani, atau untuk menghentikan kekuatan gelap yang menguasai tempat ini. Tapi sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, sebuah tangan tiba-tiba menjalar ke arahku, tangan yang terbuat dari bayangan, terasa dingin seperti es. Rani mengulurkan tangan itu dengan mata yang penuh dengan harapan. Aku bisa merasakan ketakutan yang dia rasakan, namun ada sesuatu yang lain. Sebuah keinginan untuk bebas, untuk melepaskan dirinya dari cengkeraman kekuatan yang mengikatnya. Namun, saat aku hendak meraih tangan Rani, suara pria itu terdengar lebih keras lagi. Jika kau benar-benar ingin membebaskan dia, kau harus membayar dengan pengorbanan yang lebih dari sekadar nyawa. Kau akan kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari itu. Aku terdiam, dan seluruh tubuhku terasa seperti diselimuti oleh kabut tebal. Apa yang lebih berharga daripada nyawa? Apakah aku siap untuk itu? Pilih dengan bijak, atau kalian semua akan terperangkap dalam kutukan ini selamanya. Pria itu memperingatkan. Sekarang, di hadapanku, Rani yang terbelenggu dengan rantai bayangan menatapku dengan penuh harapan. Saat itu aku tahu, kami harus mengorbankan lebih banyak dari sekadar nyawa. Pengorbanan ini akan menentukan nasib kami semua. Dengan langkah yang penuh keteguhan, aku akhirnya meraih tangan Rani, dan begitu aku menggenggamnya, seluruh dunia di sekitar kami meledak dalam cahaya yang sangat terang. Cahaya itu begitu terang sehingga aku hampir tidak bisa melihat apa-apa. Semua suara seakan menghilang dalam sekejap, menggantikan segala yang ada dengan keheningan yang mencekam. Rani di sampingku, tangan kami yang saling menggenggam, rasanya seperti berada di luar waktu dan ruang. Aku merasakan tubuhku seperti terangkat dari bumi, seolah kami sedang terbang melewati ruang yang tidak terdefinisi, sebuah ruang kosong,
di antara dunia nyata dan yang lain. Sesuatu yang sangat janggal dan aneh. Seluruh tubuhku terasa terjepit oleh sebuah kekuatan yang tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Ada rasa sepi yang menyesakkan, dan rasa takut yang semakin menggerogoti jantungku. Rani menggenggam tanganku lebih erat. Aku bisa merasakan kegelisahannya, dan seketika itu juga, aku tahu, kami bukan lagi berada di dunia yang sama. Kami telah melangkah ke dalam dimensi yang tak terjangkau oleh manusia biasa. Ketika cahaya itu meredup sedikit, aku melihat sesuatu yang sangat berbeda. Kami kini berdiri di sebuah hutan lebat yang gelap. Pohon-pohon besar, dengan daun-daun yang tampak hitam pekat, menghalangi cahaya dari langit yang suram. Suara angin yang berdesir pun terasa aneh, seperti ada bisikan yang tidak bisa dimengerti. "Kemana kita?" bisikku. Suaraku tercekat karena ketakutan. Tapi Rani tidak menjawab. Matanya tampak kosong, menatap ke sekeliling dengan wajah ketakutan yang semakin dalam. Di hadapan kami, tampak sebuah jalan setapak yang tertutup kabut tebal, seolah-olah mengundang kami untuk melangkah lebih jauh. Namun, rasanya ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang mengancam dari dalam kegelapan. Aku tahu, dalam hati, bahwa kami telah memilih jalan yang sangat berbahaya. Jalan yang dipenuhi dengan pengorbanan, yang memaksa kami untuk membayar harga yang sangat tinggi. Tetapi apa yang harus kami lakukan sekarang? "Rani, kita harus keluar dari sini." Aku mendesaknya, berusaha menenangkan dirinya, namun dia hanya menatapku dengan mata yang penuh kecemasan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari balik kabut, lembut namun menakutkan. Suara yang mengingatkan pada bisikan angin yang membawa firasat buruk. "Kalian telah memilih jalan ini, dan jalan ini tidak ada jalan kembali." Suara itu berkata, penuh dengan kebencian yang terpendam. "Kalian akan mengikuti aturan kami, atau kalian akan terperangkap selamanya dalam dunia ini." Aku merinding. Aku menoleh ke Rani, namun dia hanya berdiri diam. Dia tidak menunjukkan rasa takut seperti aku, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan dunia ini. "Apa maksudnya?" Aku hampir berteriak, merasa semakin panik. Apa yang harus kita lakukan? Namun, suara itu tidak memberi jawaban lagi. Hanya kabut yang semakin menebal, membuat kami semakin jauh dari dunia yang kami kenal. Kami melangkah mengikuti jalan setapak itu, meskipun setiap langkah terasa semakin berat dan penuh beban. Suasana di sekitar kami semakin mencekam, dan ada perasaan bahwa kami sedang dipantau oleh entitas-entitas tak kasat mata yang mungkin sudah ada jauh sebelum kami melangkah ke sini. Tiba-tiba, aku melihat sesuatu yang mencurigakan di depan kami. Ada bayangan besar yang bergerak sangat cepat, seperti sesuatu yang besar dan gelap sedang menghampiri kami. Aku merasakan kegelapan itu semakin mendekat, dan seketika itu juga, aku merasa ada sesuatu yang menekan dada kami, menekan setiap bagian dari tubuh kami dengan kekuatan yang luar biasa. Aku berlari ke depan, menarik tangan Rani untuk bergerak lebih cepat. Tapi jalan setapak itu seakan memperlambat setiap langkah kami. Semakin kami berlari, semakin kami merasa terjebak dalam dunia yang penuh dengan jebakan. "Apa ini?" teriak Rani. Suaranya penuh ketakutan, namun tidak ada jawaban dari dunia ini. Tiba-tiba, bayangan itu semakin dekat, dan aku bisa merasakan sesuatu yang jahat menyentuh kami. Sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, sebuah tangan yang gelap dan sangat besar tiba-tiba muncul dari dalam kabut, meraih kami dengan cengkraman yang kuat. Kami berdua terjatuh ke tanah, dan tubuh kami terperangkap dalam cengkramannya yang dingin dan menyakitkan. Aku merasa tubuhku semakin berat, seperti ada beban yang tak terduga yang menarik kami semakin dalam ke dalam dunia ini. "Jangan lari." Suara itu terdengar lebih kuat, hampir seperti sesuatu yang mengancam nyawa. "Kalian tidak bisa keluar begitu saja. Kalian akan menjalani hukuman atas pilihan yang telah kalian buat." Aku tahu kami tidak bisa mundur. Kami sudah berada di titik ini, dan hanya ada satu jalan yang tersisa. Jalan yang sangat berbahaya, penuh dengan tantangan dan misteri. "Rani, kita harus bertahan. Apapun yang terjadi, kita harus terus melangkah." Aku berbisik, mencoba memberikan semangat padanya, meskipun aku sendiri sangat ketakutan. Rani mengangguk dengan mata penuh tekad.
Kami tidak punya pilihan lain. Kami harus menghadapi apapun yang ada di hadapan kami, meskipun itu berarti bertaruh dengan kehidupan kami. Cengkeraman itu semakin kuat, membuat tubuh kami tak bisa bergerak. Seperti ada kekuatan yang tak tampak, menahan kami dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Rani berusaha menggerakkan tangan, namun semakin dia melawan, semakin kuat cengkeraman itu. Kami tak bisa melihat apa yang ada di depan kami, namun suara bisikan itu semakin dekat. Sesuatu yang mengerikan, tak terbayangkan oleh akal manusia, sedang mempersiapkan langkah berikutnya. Kalian tidak akan bisa kembali. Suara itu bergema di udara. Kalian sudah terperangkap dalam dunia yang tidak akan pernah mengampuni. Setiap langkah kalian akan membawa kalian lebih dalam ke dalam kekelaman. Aku berusaha untuk tetap tenang, meskipun ketakutan semakin menggigit, menghimpit dada kami. Namun, satu hal yang aku sadari, kami sudah terlalu jauh untuk mundur. Rani, kita harus mencari cara untuk bebas. Aku berbisik, meskipun aku tahu tidak ada jawaban mudah untuk itu. Rani mengangguk, namun matanya tampak kosong. Dia sudah mulai kehilangan harapan. Aku bisa melihat ketakutan mendalam di wajahnya. Takut akan apa yang akan terjadi pada kami berdua. Kami terjebak dalam dimensi yang sangat asing ini, dan setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Setiap napas terasa sulit, seolah ada sesuatu yang menghisap semua energi dari tubuh kami. Namun, tiba-tiba, aku merasa ada perubahan kecil dalam udara. Seperti ada kekuatan yang tak terlihat, sebuah dorongan lembut, namun sangat berarti. Aku mendongak dan melihat. Sebuah cahaya samar mulai muncul di antara kabut yang gelap. "Apa itu?" tanya Rani, suaranya parau, penuh dengan rasa ingin tahu dan sekaligus ketakutan. Aku berusaha untuk berdiri, meskipun tubuhku terasa sangat lemah. Kekuatan itu semakin kuat, dan cahaya tersebut semakin jelas. Seperti sebuah pintu yang perlahan terbuka, memberikan secercah harapan di tengah kegelapan yang mencekam. Kami berdua mulai melangkah menuju cahaya itu, meskipun aku tahu jalan yang harus kami tempuh sangat berbahaya. Namun, kami tak punya pilihan lain. Kami harus menghadapinya, apapun yang akan terjadi. Cahaya itu semakin besar, dan aku bisa merasakan adanya sesuatu yang sangat kuat di baliknya. Sebuah kesadaran yang lebih besar, yang seolah memberi kami kesempatan untuk memilih, melangkah ke depan atau tetap terperangkap dalam kegelapan selamanya. Kita harus melangkah, Rani. Aku berkata dengan suara yang lebih tegas, meskipun ada rasa keraguan yang mengganjal di hatiku. Ini satu-satunya kesempatan kita. Rani menatapku, dan dalam matanya aku bisa melihat sebuah harapan yang mulai tumbuh kembali. Tanpa kata-kata lebih lanjut, kami mulai melangkah menuju cahaya itu. Saat kami semakin dekat, cahaya itu mulai berubah. Dari yang awalnya lembut, kini terasa sangat terang dan menyilaukan. Seolah kami harus siap untuk menghadapi sesuatu yang sangat besar. Tiba-tiba, kami merasakan sebuah tarikan hebat, dan tubuh kami seperti terseret ke dalam pusaran cahaya. Kami tak bisa lagi mengendalikan langkah kami. Semuanya begitu cepat, seolah kami dibawa ke tempat yang tidak bisa kami bayangkan sebelumnya. Kemudian, segala sesuatu terhenti. Keadaan sekitar kami menjadi hening. Tak ada suara, tak ada gerakan. Kami terjatuh ke tanah. Tubuh kami terasa lemah. Namun kami selamat. Apa yang terjadi? Suara Rani terdengar penuh kebingungan. Kami berdua mengangkat tubuh, mencoba menyesuaikan diri dengan perubahan mendalam yang terjadi. Ketika kami berdiri, kami menyadari sesuatu yang sangat mengejutkan. Kami tidak berada di tempat yang sama lagi. Kami tidak lagi berada di dalam dunia gelap itu. Kita sudah kembali. Bisikku, belum bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Kami berada di sebuah ruangan yang familiar, tempat yang sangat kami kenal, rumah kami. Tapi ada yang berbeda. Semua terasa hampa, seperti tidak ada kehidupan yang tersisa. Rani berjalan dengan hati-hati. Matanya memeriksa setiap sudut ruangan. Dia melihat keluar jendela, dan sejenak tampak bingung. Tapi ini, bukan rumah yang sama. Ada sesuatu yang aneh di luar sana. Dia berkata dengan suara yang bergetar.
Aku melihat keluar, dan hati aku langsung tercekat. Tidak ada kehidupan sama sekali. Desa yang dulu ramai kini tampak kosong, dan kabut tebal menyelimuti semua jalanan. Kami benar-benar kembali, tetapi apakah ini benar-benar rumah kami? Sebelum aku bisa berpikir lebih lanjut, sebuah suara yang menakutkan terdengar dari luar. Kalian masih belum bebas. Suara itu berbisik lembut, seakan datang dari segala arah. Kami berdua terdiam, menyadari bahwa meskipun kami berhasil keluar dari dunia yang penuh kegelapan itu, kami tidak pernah benar-benar bebas. Setelah suara itu bergema di udara, kami berdua terdiam. Sesuatu yang tidak terlihat mengintai kami, membuat jantung kami berdegup semakin cepat. Ada perasaan aneh, seolah kami tidak pernah benar-benar keluar dari dunia gelap itu. Kami kembali ke tempat yang tampak sama, namun ada sesuatu yang sangat salah. Apa yang terjadi di sini? Suara Rani terdengar terbata-bata, penuh rasa takut. Aku menatapnya dengan cemas. Apakah ini semua nyata? Kami kembali ke rumah yang seharusnya aman. Namun entah mengapa ada bayangan yang terasa terus mengikuti kami. Jendela yang tergores, daun pintu yang bergemerincing sendiri, dan angin yang berhembus kencang meski tak ada sumbernya. Semua itu terasa seperti peringatan. Kita harus tetap waspada, Rani. Aku berbisik, meskipun aku tahu rasa takutku tidak bisa disembunyikan lagi. Ini belum berakhir. Kami melangkah ke ruang tamu. Terdapat sebuah meja yang dulu sering kami gunakan untuk makan bersama. Namun, kini meja itu tampak kotor, dipenuhi debu, dan ada bekas-bekas seperti kaki basah yang baru saja lewat di atasnya. Keringat dingin mulai membasahi dahiku. Tidak ada seorang pun yang tampak, namun seolah ada mata yang terus mengawasi kami. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Tanya Rani, suaranya bergetar. Apa kita salah kembali ke sini? Aku tidak bisa menjawabnya. Aku sendiri merasa kebingungan. Tempat ini terasa asing, meskipun secara fisik tampak seperti rumah yang kami tinggalkan sebelumnya. Kami berjalan pelan menuju kamar tidur, namun langkah kami berhenti di tengah-tengah lorong. Sebuah suara berat terdengar dari balik pintu. Seperti ada sesuatu yang merangkak dari dalam kegelapan. Suara itu semakin mendekat, mengiringi langkah kami yang kian gugup. Apa itu? Rani bertanya. Namun aku hanya bisa membeku, merasakan ketakutan yang semakin mencekam. Ketika kami membuka pintu kamar tidur, kami melihat sesuatu yang tak terduga. Ada seseorang yang duduk di tempat tidur, mengenakan gaun putih kusut, wajahnya tertutup rambut panjang yang lebat. Dia menatap kami dengan mata yang kosong, seperti tak bernyawa. Rani berteriak, mendorongku untuk mundur. Namun aku mematung, seolah ada kekuatan yang menahan tubuhku untuk bergerak. Siapa orang ini? Mengapa dia ada di sini? Siapa kamu? Aku berusaha bertanya dengan suara yang tersekat di tenggorokan. Namun, wajah itu tidak menjawab. Dia hanya menatap kami, matanya kosong, tetapi aku bisa merasakan kekuatan jahat yang datang dari pandangannya. Tak lama kemudian, suara yang tadi kami dengar kembali terdengar, namun kali ini lebih jelas. Kalian tidak akan bisa kabur. Tidak ada yang bisa kabur dari sini. Rani memegang tanganku. Matanya mulai terisi ketakutan yang dalam. Ini bukan rumah kita. Ini bukan tempat yang aman, katanya dengan gemetar. Aku berusaha untuk tetap tenang, mencoba untuk berpikir jernih. Namun bayangan yang terus mengintai kami sejak kami kembali, seolah menambah berat langkah kami. Ada sesuatu yang mengendalikan rumah ini. Aku berbisik, lebih pada diriku sendiri. Kita harus keluar, Rani. Kita harus menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Namun, saat aku berpaling, aku melihat bayangan hitam yang melintas cepat di depan pintu kamar. Bayangan itu bergerak seperti angin yang menghembuskan hawa dingin, bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, hampir tak bisa ditangkap oleh mata. Kami terperangkap, dan rasa takut mulai meresap ke dalam tulang kami. Tiba-tiba, satu suara yang jelas dan keras terdengar dari balik bayangan itu. Kalian tidak bisa pergi. Kalian milikku. Suara itu penuh ancaman,
seolah berasal dari dunia lain, jauh lebih dalam dan lebih gelap daripada dunia yang kami kenal. Kami berdua berlari tanpa tujuan, hanya berusaha menjauh dari suara itu. Namun, setiap langkah kami terasa sia-sia, seolah dunia ini berputar melawan kami. Kami kembali ke tempat yang sama, ruangan yang kami tinggalkan beberapa menit yang lalu. Tak ada jalan keluar. Kita terjebak di sini. Suara Rani penuh kepasrahan. Kita tidak bisa melarikan diri. Aku merasakan kegelapan semakin menelan kami. Apa yang harus kami lakukan? Apakah ini takdir kami? Di tengah keputusasaan itu, sebuah pemikiran muncul dalam benakku. Ada satu cara untuk mengakhiri semuanya, menghadapi apa yang ada di balik bayang-bayang ini. Kami harus kembali menghadapi kekuatan yang mengikat kami di sini. Dan untuk itu, kami harus siap mengorbankan apapun yang kami miliki. Rani, aku berkata dengan suara tegas, kita harus melawan. Di tengah kegelapan yang menelan seluruh rumah, kami berdiri tegak, berhadapan dengan bayangan hitam yang semakin mendekat. Rani menggenggam tanganku erat. Wajahnya masih dipenuhi ketakutan, namun ada tekad yang mulai muncul di matanya. Kami tahu, kami tak bisa mundur lagi. Kami harus menghadapinya. Ini adalah jalan satu-satunya, Rani, kataku, berusaha menenangkan diriku sendiri lebih dari dirinya. Kita harus berhadapan dengannya. Jika kita tidak melawan sekarang, kita akan terperangkap selamanya. Bayangan itu bergerak lebih cepat, semakin mendekat, dan suara dari dalamnya semakin jelas terdengar, seperti bisikan dari dunia lain, dunia yang gelap, penuh dengan kebencian dan kekuatan yang tak terbayangkan. Kalian tidak bisa menang. Suara itu bergema, seakan berasal dari berbagai penjuru ruangan, memenuhi setiap sudut rumah. Ini adalah akhir bagi kalian. Aku merasa tubuhku terasa semakin berat, seperti ada kekuatan yang menarikku, mencoba membawaku lebih dalam ke dalam bayangan itu. Rani terjatuh ke lutut, terengah-engah, dan tangannya gemetar. Wajahnya pucat pasi, namun dia tidak menyerah. Aku tidak akan takut lagi, kata Rani. Suaranya penuh keyakinan meskipun tubuhnya gemetar. Ini rumah kita. Kita yang berhak di sini, bukan dia. Aku melihat sekeliling, mencari apapun yang bisa digunakan untuk melawan. Di meja dekat pintu, ada sebuah buku lama yang tertutup debu, seakan telah terabaikan selama bertahun-tahun. Buku itu tampak seperti jurnal lama, sebuah buku yang sepertinya menyimpan rahasia yang bisa memberi kami petunjuk untuk mengalahkan makhluk ini. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil buku itu dan membukanya. Halaman pertama penuh dengan simbol-simbol yang aneh, gambar-gambar yang sepertinya berhubungan dengan ritual dan kekuatan gelap. Di antara halaman itu, aku menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan, sebuah mantra. Sebuah cara untuk mengusir kekuatan yang mengendalikan rumah ini. Rani melihat ke arahku dengan cemas, tapi aku segera mengangguk, memberi tanda bahwa kami mungkin memiliki satu kesempatan lagi. Kita harus membaca mantra ini, Rani, aku berkata. Ini satu-satunya cara. Dengan suara bergetar, aku mulai membaca mantra itu dengan suara pelan. Setiap kata yang keluar dari mulutku seolah membawa beban yang sangat berat. Tetapi aku tahu, jika kami tidak melakukan ini, kami akan hancur oleh kekuatan yang tak terlihat. Saat aku melafalkan kalimat terakhir, suara bisikan itu berhenti seketika. Semua menjadi hening. Hening yang menakutkan. Rani menatapku dengan tatapan penuh harap. Namun aku tidak yakin apakah mantra itu akan berhasil. Itu, apa yang terjadi? Tanya Rani, suaranya penuh kebingungan. Tiba-tiba, bayangan hitam itu terbelah, dan dari dalamnya muncul sosok yang lebih besar, lebih gelap daripada yang pernah kami bayangkan. Sosok itu menyerupai manusia, tetapi tubuhnya terbuat dari bayangan, dengan wajah yang cacat dan dipenuhi luka-luka mengerikan. Kalian berani menentangku? Suara itu menggelegar, penuh dengan kemarahan. Kalian akan menyesal. Sosok itu bergerak maju, namun saat ia melangkah, sebuah cahaya terang tiba-tiba memancar dari tubuhku, menghalau langkahnya. Cahaya itu semakin kuat, semakin terang, seolah memenuhi seluruh rumah, memaksa bayangan itu untuk mundur. Apa ini?
Sosok itu terdengar terkejut. Tidak mungkin. Aku tidak berhenti. Aku terus berdoa dalam hati, berharap mantra itu berhasil. Cahaya itu semakin kuat, semakin membakar, hingga bayangan itu mulai menghilang, hancur seiring dengan setiap langkahnya mundur. Akhirnya, dengan sebuah teriakan yang mengerikan, bayangan itu lenyap dalam sekejap, meninggalkan hanya keheningan yang mendalam di udara. Rumah itu kembali sunyi, tidak ada lagi suara, tidak ada lagi bayangan gelap yang mengintai. Kami berdiri di sana, masih terengah-engah, mata kami penuh dengan kelelahan dan kebingungan. Apakah ini benar-benar berakhir? Kita berhasil, kata Rani. Suaranya gemetar namun ada kelegaan yang mendalam di dalamnya. Aku menatapnya, dan meskipun tubuhku masih gemetar, ada rasa lega yang luar biasa. Kami telah mengalahkan kegelapan itu. Kami selamat. Tapi kami tahu, perjuangan ini meninggalkan bekas yang mendalam. Kami tak akan pernah bisa melupakan malam itu. Malam di mana kegelapan dan cahaya bertarung untuk menentukan nasib kami. Kami berjalan keluar dari rumah itu, dengan langkah yang lambat, namun penuh dengan harapan. Meskipun dunia masih penuh dengan misteri, kami tahu bahwa kami tidak akan lagi menjadi korban dari ketakutan yang tak terlihat. Kami kini lebih kuat dari sebelumnya. Akhir dari cerita ini bukanlah tentang kemenangan sesaat, tapi tentang kekuatan untuk bertahan dan melawan kegelapan, apapun bentuknya. Selamat tinggal, bayang-bayang yang menakutkan. Selamat tinggal, rumah yang terkutuk.